Pedangdut Saipul Jamil dikabarkan akan segera bebas usai ditahan sejak Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2024, di kantor polisi. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa Saipul Jamil dan asistennya ditangkap beberapa waktu lalu di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Keduanya diamankan atas dugaan penyalahgunaan narkoba dan harus menjalani tes urin. Dilansir dari Kompas.com, hasil tes urin Saipul dan asistennya ternyata menunjukkan hasil yang berbeda. Sang asisten terbukti positif sedangkan Saipul negatif narkoba. Posisi Saipul ini barusan kita cek urin negatif ya, ucap Doni Agung, Kapolsek Tambora. Kendati negatif narkoba, Saipul ikut diamankan lantaran sedang bersama dengan orang yang sedang dalam pengamanan polisi yakni sang asisten sendiri. Kebetulan kita tadi pengamanan seseorang, ternyata di dalamnya ada Saipul Jamil. Jadi kita masih dalami apakah SJ itu ada keterlibatan atau tidak, ujar Doni. Kendati demikian, Saipul dikabarkan akan bebas usai hasil tes rambutnya keluar. Namun melansir dari Tribun Seleb, hingga kini Saipul masih berada di Polsek Tambora. Pembebasannya tertunda lantaran hasil tes rambut yang dikatakan akan keluar pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024, belum keluar. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Badan Ksatria Nusantara atau BKN yakni Muhammad Rofi Mukhlis atau Gus Rofi. Harusnya hari ini keluar, ternyata tertunda besok, Senin, pagi, ujarnya. Dalam kesempatan yang lain, Gus Rofi juga berniat agar Saipul Jamil mendapatkan apresiasi dari pihak kepolisian. Kebetulan saya Ketua Umum BKN, banyak masukan dari teman-teman, Kiai, Ustaz, Saipul ini harus dipulihkan nama baiknya, paparnya. Alasan kuat yang melatar belakangi Gus Rofi itu adalah karena menilai potensi yang dimiliki Saipul untuk ikut memberikan sosialisasi atau contoh kepada masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba. Sebagai bentuk caranya apa salahnya sih kalau Bang Saipul ini punya potensi, dikenal, tentang perilaku, bersihnya Saipul Jamil ini jadi momen yang pas untuk diberikan apresiasi. Lebih pas kalau dia diusulkan jadi duta narkoba, karena dia pernah mengalami kejadian ketika orang yang di sampingnya melakukan tindak kejahatan, memakai atau dan lainnya, sambungnya. Gus Rofi menilai sosok Saipul Jamil sangat layak untuk mendapatkan apresiasi tersebut. Bang Ipul sudah menunjukkan itu, jadi dia layak kalau dapat reward, hadiah, dari polisi untuk membantu mensosialisasikan gerakan bahayanya narkoba, tambahnya. Namun keputusan diusulkannya Saipul menjadi duta anti narkoba tetap ada di tangan polisi. Apresiasi, terima kasih, walaupun dalam proses penegakan hukum berkaitan narkoba kemarin ada sedikit masalah, tapi alhamdulillah sudah clear ya Bang Raja ya. Nah saya didampingi Bang Raja, beliau ini memang lawyer kebanggaan kita dari BKN. Kebetulan saya sebagai ketua umum, memang BKN hadir itu untuk ketika ada persoalan-persoalan, misalnya ada orang yang tidak mampu butuh bantuan hukum. Nah Bang Raja ini yang memang kita minta untuk melakukan pendampingan tidak hanya kepada teman-teman artis ya, siapapun yang membutuhkan bantuan hukum kepada BKN, kami pasti akan membantu urusan apapun selama yang bersangkutan itu menyampaikan dengan yang benar, katakan benar, yang salah katakan salah. Karena ini infonya katanya ada yang bilang maghrib, ada yang bilang jam 8 malam. Ini yang benar infonya keluar jam berapa Bang? Harapan seperti itu. Jadi kita bersilaturahim, kita kan atas doa bersama, semoga di hari ini ya. Toh kalau jam ini pun selalu ada, seperti itu. Oh, jadi belum bisa dipastikan Bang jam keluar ya? Kita berusaha dong, harus dipastikan, seperti itu. Kira-kira jam berapa Bang? Kan Abang udah datang nih, kira-kira jam berapa? Oh iya, kita tanya dulu dong sana administrasinya ya kan, ya. Berarti yang menghambat untuk lama yang bikin lama. Ya kan masih ada tes rambut ya. Kemarin Kapolres sudah sampaikan kan, bahwa ada satu kan untuk rambut. Ya, seperti itu. Tapi kemarin Bang Soleh bilang katanya tes rambutnya udah keluar dan hasilnya negatif. Kapolres kemarin sampaikan kok, coba semua dengar tuh. Nah, itu kan siang. Nah sorenya Bang. Minggu disampaikan hari Minggu. Hari ini Minggu loh. Ya kan gitu. Akan disampaikan hari ini dari hasil tes rambut itu. Iya, siap. Oke. Oke. Oke Bang, cus Bang, masuk Bang. Oke. Ada Gimana Gus perkembangannya hari ini? ya, alhamdulillah. Sebelum saya bicara panjang lebar, saya ingin videonya. Saya barusan ketemu sama Bang Saipul Jamil.
Alhamdulillah keadaannya sehat, dan insya Allah hari ini beliau akan keluar bersama saya, pengacara dan keluarganya. Nah ini sebagai bentuk, mana ini videonya mana? Bisa kita datang aja, Bang? Bagus. Bang yang panjang bang. Boleh naik mana? Ya, setengah ini aja, Bang. Agak bawah dikit. Bawah dan atas. Tinggi sih. Ujian seperti ini gimana? Ya, saya tahu ya. Nanti kirim aja videonya. Iya, nanti videonya pasti saya kirim. Setelah ini saya akan masuk lagi. Ya udah. Udah sih, udah ya. Udah ya. Oke. Nah, sudah. Jadi teman-teman, silaturahmi dan ingin mengklarifikasi apa yang terjadi sebenarnya langsung dengan Bang Saiful Jamil, termasuk yang dikhawatirkan netizen tentang proses kemarin, dan alhamdulillah clear semua. Kami juga tadi ketemu Pak Kapolsek, ternyata Kapolseknya Masya Allah, akhlaknya, santrinya istimewa deh. Dan saya bersyukur kepada Allah melalui sahabat saya Bang Saiful Jamil, saya dipertemukan oleh orang-orang yang sangat baik, termasuk Pak Kapolsek. Nah tadi Bang Saiful juga saya tanya, kamu di sini perlakuan teman-teman polisi bagaimana, seperti apa? Waduh, perlakuannya luar biasa, termasuk sholat, makan, istirahatnya, dan lain-lain. Jadi hikmahnya dari masalah ini, saya juga nyampaikan kepada Pak Wakapolda Metro, ini momentum yang sangat bagus. Saya sampaikan juga kepada Pak Kapolsek, saya sampaikan ke Pak Kapolri juga. Untuk memberantas narkoba memang harus menggandeng tokoh, selain tokoh agama juga artis-artis. Nah, Saudara Saiful Jamil kan sudah dinyatakan clear nih, bersih nih. Walaupun kemarin itu dia lagi apes. Nah, sebagai bentuk reward kepada orang baik, artis baik, saya mengusulkan untuk menjadi duta anti narkoba. Itu ada teman-teman untuk menanyakan lebih lanjut. Setelah ini kami masuk dulu karena nanti ada berkas-berkas yang ditandatangani ya. Silakan Bang Raja untuk menyampaikan, karena beliau yang kami tunjuk untuk mendampingi Bang Saiful. Saya sampaikan, semuanya bersabar, doa dari semuanya, semoga di hari ini ya, administrasi yang tes untuk rambut, semoga di hari Minggu keluar. Setelah itu administrasi berapa jam, ya semoga nanti kita akan mengantarkan ke rumah keluarganya. Seperti itu saja. Terima kasih. Oke. Bang Gus, Bang, kalau boleh tahu kondisi dari psikis dari Bang Ipul sendiri gimana Bang? Kan karena sebelumnya kan sempat ada tindakan iya. Kondisinya tadi di video, nanti saya kirim nih potongan wajahnya, bajunya, cara ngomongnya, semuanya normal, nggak ada yang konslet, dan dia sangat baik ya, karena mungkin ini cara Allah dengan menguji ini ketemu orang-orang baik, termasuk ketemu Pak Kapolsek Tambora itu, Pak Doni ya, iya, istimewa beliau. Gitu. Pak, Baik. mengenai kata duta tadi anti narkoba itu tuh sebenarnya serius diajukan, dan gimana tanggapan Oh iya, dari? saya kan Ketua Umum BKN, yaitu Barisan Kesatria Nusantara. Kami akan bersurat secara resmi. Perkara nanti Bang Ipul itu diterima oleh Pak Kapolri, terutama Dirtipid Narkoba Brigjen Mukti, Pak Wakapolda, itu urusan beliau. Sebagai masyarakat, kami menilai bahwa Bang Ipul ini kan lagi apes nih, tapi diselamatkan sama Allah, karena Allah menunjukkan bahwa orang yang di dekatnya dia memakai narkoba itu. Saya sangat serius dalam urusan ini, karena narkoba nggak bisa diserahkan kepada polisi saja, nggak bisa. Jadi harus ada kerjasama masyarakat, artis, tokoh agama untuk bersama-sama memerangi tersebut gitu. Ya? Oke, udah Oke, Mas. ya.
Bang, sorry bang. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolres Jakarta Barat, Bapak Kapolsek Tambora, juga seluruh jajarannya, yang saya hormati juga pengacara saya, Bang Raja, keluarga saya, dan juga teman-teman wartawan. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, hari ini saya ingin memberikan sebuah dukungan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk tetap selalu memberantas yang namanya narkoba. Dan saya sangat bangga dengan Polres Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora sangat begitu sigap dalam memberantas narkoba, walaupun saya tidak terlibat di dalamnya. Kali tidak saya ada pengalaman bahwa begitu sikapnya mereka, ya, apabila ada orang yang terindikasi dengan narkoba seperti itu. Justru dengan kejadian seperti ini, saya bersyukur ternyata orang di dekat saya ada terindikasi narkoba. Tadinya saya nggak tahu. Jadi saya sangat berterima kasih sekali pada Polsek Tambora dan juga Polsek Tambora. Terima kasih banyak. Jadi saya juga sempat nggak percaya kalau ternyata asisten pribadi saya dia salah satu pemakai narkoba. Dan alhamdulillah, atas izin Allah, saya dari mulai kecil sampai usia saya sekarang tidak pernah yang namanya menyentuh narkoba. Sedikit pun, setetes pun, saat apapun tidak pernah di dalam tubuh saya. Dan saya akan siap mendukung Kepolisian Republik Indonesia untuk memberantas narkoba yang ada di Indonesia. Itu saja. Bang Ipul mau nanya, kan saat kejadian Bang Ipul kan bersama supir ya. Nah pada saat itu mungkin bisa diceritain kenapa Bang Ipul tetap melaju di jalan? Baik, ya jadi gini, saya itu pertanyaan sangat bagus karena terus terang saya merasa tidak punya salah, saya merasa tidak punya dosa. Tiba-tiba ada motor sebelah kiri nyuruh saya berhenti, tapi dengan cara yang tidak baik gitu ya. Jadi saya otomatis refleksi sebenarnya gitu. Akhirnya saya tiba-tiba berpikir, walaupun memang sempat yang memberhentikan saya itu sudah menjelaskan polisi, tapi saya tidak begitu percaya gitu. Ada narkoba, nggak ada apa gitu. Jadi saya takut. Nah, saya di situ justru cari perlindungan, mau cari kantor polisi. Karena yang ngegedor saya ngaku polisi. Di situ saya makanya saya cerit, saya bilang, akhirnya saya berpikiran negatif. Saya mohon maaf banget kepada tim dari Polsek Tambora yang saya tiba-tiba udah berpikir negatif. Saya pikir begal, makanya saya teriak-teriak, begal, tolong ini saya Saiful Jamil, sampai teriak begitu, meyakinkan masyarakat bahwa saya benar dalam keadaan lagi apa namanya, ya lagi minta tolong gitu. Itu aja sih mungkin salah satu alasan saya kenapa saya terus melaju, karena saya lagi mau cari kantor polisi. Saking takutnya, padahal saya ingat gitu bahwa di ujung jalan tuh ada Polres yang begitu bagus, ada masjidnya, tapi begitu kondisi pada saat itu saya ngeblank gitu. Jadi saya cari perlindungan seperti itu. Pada saat Bang Ipul terus melaju nih, Bang Ipul sempat nanya ke si asisten atau si S ini nggak, kenapa ini gitu. Terus si S, apa jawaban dari si S ini? Nggak ada, karena saya tidak ada curiga kepada asisten saya. Makanya saya sempat curiganya kok asisten saya ini lama banget gitu kan. Jadi kronologinya begini teman-teman ya. Saya ini kan boleh izin Kapolres di apa namanya tentang kronologi gini. Saya ini mau meeting tadinya sore sama manajemen artis saya, ada abang saya Bang Sam, Merihana, ada Citra, juga sama Bang Raja. Tiba-tiba asisten saya ini melihat waktu begitu luang, dia bilang, "Bang, gimana sebelum kita ke tempat meeting, ke tempat ibu saya dulu," dia bilang begitu. Ini kan ada perlengkapan di rumah nih, ada panci, ada penggorengan nggak kepake, ada pada mubazir bekarat, ini buat ibu saya. Nah, ngedengar kata ibu kan saya merasa terenyuh kan,
Dan saya juga melihat asisten saya ini selama kerja sama saya ini tidak pernah mengecewakan. Dia benar-benar orang yang jujur, ya, orang yang tulus. Makanya saya nggak nyangka kalau dia terlibat narkoba gitu kan. Nah tiba-tiba ya udah akhirnya nyampe depan gang rumahnya. Nah dia selalu bilang kalau rumahnya tuh jauh, nggak bisa dijangkau dengan mobil, dia gangan kecil. Ya udah akhirnya saya dropin dia di situ, di tempat biasa saya dropin. Nah saya tunggu di masjid, itu di masjid itu jam 2 siang. Jam 2 siang saya tungguin kok sampai jam 3, lama banget ini ngedrop panci penggorengan gitu. Tapi saya sama sekali nggak ada berpikir negatif kalau dia itu sedang melakukan hal-hal yang melanggar hukum gitu. Jadi setelah dia udah nyampe jam 3, saya ingat banget tuh karena saya di situ saya wudhu cara sholat di daerah Jakarta Barat. Begitu perjalanan itu ada teman dari kepolisian yang terus saya stop, situlah kejadian. Karena memang ada kantong plastik besar dan saya melihat, dan itu memang barang-barang saya seperti itu, kantong besar segini, dan dia dijemput sama temennya naik motor. Saya nggak tahu, pokoknya saya nggak lihat. Begitu saya dropin dan saya langsung melaju. Nah, 1 jam dah, udah itu dia udah 1 jam. Saya tunggu, udah saya nggak berpikiran negatif apa-apa. Ya tiba-tiba ya saya disetopin, saya dulu apa ini disetop, terus saya berpikir wah ini kayaknya begal nih, gitu, seperti itu. Kan sempat ada adegan yang buang barang bukti ya bang, itu abang sendiri tahu nggak bang? Nggak tahu, saya nggak tahu karena saya di sebelah kiri. Pokoknya saya nggak tahu kalau si asisten saya ini terlibat narkoba, nggak tahu, itu aja sih. Tapi enggak bang, pas si S ini buang barang itu nanya itu apa yang dibuang? Enggak. Mobil kemudian turun terus melihat segala macam sampai jatuh duduk ke bawah, terus ada orang pakai bawa burger. Apa rasanya? Maksudnya shock, maksudnya kok dikopin kayak gini gitu? Iya, karena saya kan di situ masih belum yakin kalau itu adalah pihak kepolisian, jadi saya masih tetap ingin membela diri gitu. Seperti itu. Ada kabar diseret-seret itu benar nggak? Enggak sih kayaknya, alhamdulillah enggak ya. Jadi mungkin karena saya mempertahankan diri ya, takutnya ya bukan polisi itu aja sih ya saya khawatir. Ternyata begitu saya nyampe sini ada tulisan Polsek Tambora, saya bangun tenang. Alhamdulillah benar ini polisi. Saya tadi berpikir wah saya mau dibawa kemana nih? Wah udah berpikir wah kayaknya saya bakal dibunuh gitu kan. Soalnya ya karena bapak polisinya nggak pakai seragam, pakai baju preman gitu, itu yang bikin saya akhirnya agak sedikit curiga gitu. Terus kalau tadi dibilang sejak penyidik tadi dia itu memang tidak berpakaian polisi atau? Iya, karena dalam proses penyelidikan kan harus berpakaian sipil, sudah cover. Oh, iya. Bang Pol, maksudnya abang nggak tahu itu, nggak tahu barang buktinya itu adalah narkotika itu, atau nggak tahu karena nggak lihat itu dibuang? Nggak tahu dia itu terindikasi narkoba. Jadi saya nggak fokus dia buang apa, dia terlibat atau saya baru tahu dia terlibat itu pas di sini, gitu seperti itu. Yang sempat dipertemukan waktu pas ketahuan dia narkoba, waktu itu sempat dipertemukan dengan S. Kenapa di mana itu melamar kerja atau dikenalin oleh siapa? Di mana? Dikenalin dengan siapa atau dia melamar? Oh iya, dia ngelamar kerja 1 tahun yang lalu dan kerjanya bagus, makanya saya tidak nyangka kalau dia dedikasi narkoba. Jadi selama setahun ini nggak ada kecurigaan? Tidak ada, orangnya karena baik banget. Makanya di sini saya harus hati-hati sekarang memilih teman, ya, memilih calon pekerja harus benar-benar selektif gitu, karena yang saya pikir baik ya ternyata seperti ini gitu. Ini mungkin menjadi pelajaran buat saya. Itu sudah ketemu tes mungkin di dalam yang apa? Sudah cukup teman-teman ya, terima kasih banyak. Tidak ada. Cukup ya? Terima kasih. No. Ini udah bebas ya bang? Udah bebas di sini? Min juga belum balik. Kemudian konferensi pers
Pokok dari Saipul Jamil terkait dengan viralnya penangkapan dirinya pada hari kemarin, hari Jumat, di kawasan Jelambar, Jakarta Barat. Ikuti terus perkembangannya di... Pedangdut Saipul Jamil dikabarkan akan segera bebas usai ditahan sejak Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2024, di kantor polisi. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa Saipul Jamil dan asistennya ditangkap beberapa waktu lalu di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Keduanya diamankan atas dugaan penyalahgunaan narkoba dan harus menjalani tes urin. Dilansir dari Kompas.com, hasil tes urin Saipul dan asistennya ternyata menunjukkan hasil yang berbeda. Sang asisten terbukti positif sedangkan Saipul negatif narkoba. Posisi Saipul ini barusan kita cek urin negatif ya, ucap Doni Agung, Kapolsek Tambora. Kendati negatif narkoba, Saipul ikut diamankan lantaran sedang bersama dengan orang yang sedang dalam pengamanan polisi yakni sang asisten sendiri. Kebetulan kita tadi pengamanan seseorang, ternyata di dalamnya ada Saipul Jamil. Jadi kita masih dalami apakah SJ itu ada keterlibatan atau tidak, ujar Doni. Kendati demikian, Saipul dikabarkan akan bebas usai hasil tes rambutnya keluar. Namun melansir dari Tribun Seleb, hingga kini Saipul masih berada di Polsek Tambora. Pembebasannya tertunda lantaran hasil tes rambut yang dikatakan akan keluar pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024, belum keluar. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Badan Ksatria Nusantara atau BKN yakni Muhammad Rofi Mukhlis atau Gus Rofi. Harusnya hari ini keluar, ternyata tertunda besok, Senin, pagi, ujarnya. Dalam kesempatan yang lain, Gus Rofi juga berniat agar Saipul Jamil mendapatkan apresiasi dari pihak kepolisian. Kebetulan saya Ketua Umum BKN, banyak masukan dari teman-teman, Kiai, Ustaz, Saipul ini harus dipulihkan nama baiknya, paparnya. Alasan kuat yang melatar belakangi Gus Rofi itu adalah karena menilai potensi yang dimiliki Saipul untuk ikut memberikan sosialisasi atau contoh kepada masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba. Sebagai bentuk caranya apa salahnya sih kalau Bang Saipul ini punya potensi, dikenal, tentang perilaku, bersihnya Saipul Jamil ini jadi momen yang pas untuk diberikan apresiasi. Lebih pas kalau dia diusulkan jadi duta narkoba, karena dia pernah mengalami kejadian ketika orang yang di sampingnya melakukan tindak kejahatan, memakai atau dan lainnya, sambungnya. Gus Rofi menilai sosok Saipul Jamil sangat layak untuk mendapatkan apresiasi tersebut. Bang Ipul sudah menunjukkan itu, jadi dia layak kalau dapat reward, hadiah, dari polisi untuk membantu mensosialisasikan gerakan bahayanya narkoba, tambahnya. Namun keputusan diusulkannya Saipul menjadi duta anti narkoba tetap ada di tangan polisi. Apresiasi, terima kasih, walaupun dalam proses penegakan hukum berkaitan narkoba kemarin ada sedikit masalah, tapi alhamdulillah sudah clear ya Bang Raja ya. Nah saya didampingi Bang Raja, beliau ini memang lawyer kebanggaan kita dari BKN. Kebetulan saya sebagai ketua umum, memang apa ya, BKN hadir itu untuk ketika ada persoalan-persoalan, misalnya ada orang yang tidak mampu, butuh bantuan hukum. Nah, Bang Raja ini yang memang kita minta untuk melakukan pendampingan tidak hanya kepada teman-teman artis ya. Siapapun yang membutuhkan bantuan hukum kepada BKN, kami pasti akan membantu urusan apapun selama yang bersangkutan itu menyampaikan dengan yang benar, katakan benar, yang salah katakan salah. Bang Raja, ini infonya katanya ada yang bilang maghrib, ada yang bilang jam 8 malam. Ini yang benar infonya keluar jam berapa, Bang? Harapan seperti itu. Jadi kita bersilaturahim, kita kan atas doa bersama, semoga di hari ini ya. Toh kalau jam ini pun selalu ada seperti itu. Oh, jadi belum bisa dipastikan Bang jam keluar ya? Kita berusaha dong, harus dipastikan seperti itu. Kira-kira jam berapa Bang? Kan Abang udah datang nih, kira-kira jam berapa? Oh iya, kita tanya dulu dong misalnya administrasinya ya kan, ya. Berarti yang menghambat untuk lama yang bikin lama. Ya kan masih ada tes rambut ya. Kemarin Kapolres disampaikan kan bahwa ada satu kan untuk rambut. Ya, seperti itu. Tapi kemarin Bang Soleh bilang katanya tes rambutnya udah keluar dan hasilnya negatif. Kapolres kemarin sampaikan kok, semuanya benar tuh. Nah, itu kan siang. Nah, sorenya Bang Minggu disampaikan hari Minggu. Hari ini Minggu loh. Ya kan gitu. Akan disampaikan hari ini dari hasil tes rambut itu. Iya, siap. Oke. Oke Bang, terus Bang masuk Bang. Oke. Ada Gimana Gus perkembangannya hari ini? ya, alhamdulillah
sebelum saya bicara panjang lebar, saya ingin mana videonya. Saya barusan ketemu sama Bang Saiful Jamil. Alhamdulillah keadaannya sehat, dan insya Allah hari ini beliau akan keluar bersama saya, pengacara dan keluarganya. Nah ini sebagai bentuk, mana ini videonya mana? Bisa kita datang aja, Bang? Bang yang panjang bang. Boleh naik mana? Ya, setengahnya aja, Bang. Agak bawah dikit. Bawah dan atas. Ngapain tinggi-tinggi sih? Ujian seperti ini gimana Pak? Ya, saya jadi tahu ya. Nanti kirim aja videonya. Iya, nanti videonya pasti saya kirim. Setelah ini saya akan masuk lagi. Ya udah. Udah sih, udah ya. Udah ya. Oke. Nah, sudah. Jadi teman-teman, silaturahmi dan ingin mengklarifikasi apa yang terjadi sebenarnya langsung dengan Bang Saiful Jamil, termasuk yang dikhawatirkan netizen tentang proses kemarin, dan alhamdulillah clear semua. Kami juga tadi ketemu Pak Kapolsek, ternyata Kapolseknya Masya Allah, akhlaknya, santrinya istimewa deh. Dan saya bersyukur kepada Allah melalui sahabat saya, Bang Saiful Jamil, saya dipertemukan oleh orang-orang yang sangat baik, termasuk Pak Kapolsek. Nah tadi Bang Saiful juga saya tanya, kamu di sini perlakuan teman-teman polisi bagaimana, seperti apa? Aduh, perlakuannya luar biasa, termasuk sholat, makan, istirahatnya, dan lain-lain. Jadi hikmahnya dari masalah ini, saya juga nyampaikan kepada Pak Wakapolda Metro, ini momentum yang sangat bagus. Saya sampaikan juga kepada Pak Kapolsek, saya sampaikan ke Pak Kapolri juga. Untuk memberantas narkoba memang harus menggandeng tokoh, selain tokoh agama juga artis-artis. Nah, Saudara Saiful Jamil kan sudah dinyatakan clear nih, bersih nih. Walaupun kemarin itu dia lagi apes. Nah, sebagai bentuk reward kepada orang baik, artis baik, saya mengusulkan untuk menjadi duta anti narkoba. Itu. Ada teman-teman untuk menanyakan lebih lanjut, setelah ini kami masuk dulu karena nanti ada berkas-berkas yang ditandatangani ya. Silakan Bang Raja untuk menyampaikan, karena beliau yang kami tunjuk untuk mendampingi Bang Saiful. Saya sampaikan, semuanya bersabar, doa dari semuanya, semoga di hari ini ya, administrasi yang tes untuk rambut, semoga di hari Minggu keluar. Setelah itu administrasi berapa jam, ya semoga nanti kita akan mengantarkan ke rumah keluarganya. Seperti itu saja. Terima kasih. Oke. Bang Gusbah, kalau boleh tahu kondisi dari psikis dari Bang Ipul sendiri gimana Bang? Kan karena sebelumnya kan sempat ada tindakan. Iya. Kondisinya tadi di video, nanti saya kirim nih potongan wajahnya, bajunya, cara ngomongnya, semuanya normal, nggak ada yang konslet, dan dia sangat baik ya. Karena mungkin ini cara Allah dengan menguji ini ketemu orang-orang baik, termasuk ketemu Pak Kapolsek Tambora itu, Pak Doni ya. Pak Doni. Iya, istimewa beliau. Gitu. Pak, baik. mengenai kata duta tadi anti narkoba itu sebenarnya serius diajukan, dan gimana tanggapan dari? Oh iya, dari... saya kan Ketua Umum BKN, yaitu Barisan Kesatria Nusantara. Kami akan bersurat secara resmi. Perkara nanti Bang Ipul itu diterima oleh Pak Kapolri, terutama Dirtipid Narkoba Brigjen Mukti, Pak Wakapolda, itu urusan beliau. Sebagai masyarakat, kami menilai bahwa Bang Ipul ini kan lagi apes nih, tapi diselamatkan sama Allah, karena Allah menunjukkan bahwa orang yang di dekatnya dia memakai narkoba itu. Saya sangat serius dalam urusan ini, karena narkoba nggak bisa diserahkan kepada polisi saja, nggak bisa. Jadi harus ada kerjasama masyarakat, artis, tokoh agama untuk bersama-sama memerangi
tersebut gitu. Ya. Oke, udah Mas. Ya. Bang, sorry bang. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolres Jakarta Barat, Bapak Kapolsek Tambora, juga seluruh jajarannya, yang saya hormati juga pengacara saya, Bang Raja, keluarga saya, dan juga teman-teman wartawan. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, hari ini saya ingin memberikan sebuah dukungan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk tetap selalu memberantas yang namanya narkoba. Dan saya sangat bangga dengan Polres Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora sangat begitu sigap dalam memberantas narkoba, walaupun saya tidak terlibat di dalamnya. Kali tidak saya ada pengalaman bahwa begitu sikapnya mereka, ya, apabila ada orang yang terindikasi dengan narkoba seperti itu. Justru dengan kejadian seperti ini, saya bersyukur ternyata orang di dekat saya ada terindikasi narkoba. Tadinya saya nggak tahu, jadi saya sangat berterima kasih sekali pada Polres Barat dan juga Polsek Tambora. Terima kasih banyak. Jadi saya juga sempat nggak percaya kalau ternyata asisten pribadi saya dia salah satu pemakai narkoba. Dan alhamdulillah, atas izin Allah, saya dari mulai kecil sampai usia saya sekarang tidak pernah yang namanya menyentuh narkoba. Sedikit pun, saat apapun tidak pernah di dalam tubuh saya. Dan saya akan siap mendukung Kepolisian Republik Indonesia untuk memberantas narkoba yang ada di Indonesia. Itu seperti itu. Bang Ipul mau nanya, kan saat kejadian angkutan bersama supir ya. Nah pada saat itu mungkin bisa diceritain kenapa Bang Ipul tetap melaju di jalan? Baik, ya. Jadi gini, itu pertanyaan sangat bagus karena terus terang saya merasa tidak punya salah. Saya merasa tidak punya dosa. Tiba-tiba ada motor sebelah kiri nyuruh saya berhenti, tapi dengan cara yang tidak baik gitu ya. Jadi saya otomatis refleksi sebenarnya gitu. Akhirnya saya tiba-tiba berpikir, walaupun memang sempat yang memberhentikan saya itu sudah menjelaskan polisi, tapi saya tidak begitu percaya gitu. Ada narkoba, nggak ada apa gitu. Jadi saya takut. Nah, saya di situ justru cari perlindungan, mau cari kantor polisi, karena yang ngegedor saya ngaku polisi. Di situ saya makanya saya cerit, saya bilang, akhirnya saya berpikiran negatif. Saya mohon maaf banget kepada tim dari Polsek Tambora yang saya tiba-tiba udah berpikir negatif. Saya pikir begal, makanya saya teriak-teriak, begal, tolong ini saya Saiful Jamil, sampai teriak begitu, meyakinkan masyarakat bahwa saya benar dalam keadaan lagi lagi minta tolong gitu. Itu aja sih mungkin salah satu alasan saya kenapa saya terus melaju, karena saya lagi mau cari kantor polisi. Saking takutnya, padahal saya ingat gitu bahwa di ujung jalan tuh ada Polres yang begitu bagus, ada masjidnya, tapi begitu kondisi pada saat itu saya ngeblank gitu. Jadi saya cari perlindungan seperti itu. Pada saat Bang Ipul melaju nih, Bang Ipul sempat nanya ke si asisten atau si S ini nggak, kenapa ini gitu. Terus si S, apa jawaban dari si S ini? Nggak ada, karena saya tidak ada curiga kepada asisten saya. Makanya saya sempat curiganya kok asisten saya ini lama banget gitu kan. Jadi kronologinya begini teman-teman ya. Saya ini kan boleh izin Kapolres di sedang kronologi gini. Saya ini mau meeting tadinya sore sama manajemen artis saya, ada abang saya Bang Sam, Mary Hana, ada Citra, juga sama Bang Raja. Tiba-tiba asisten saya ini melihat waktu begitu luang, dia bilang, "Bang, gimana sebelum kita ke tempat meeting, ke tempat ibu saya dulu," dia bilang begitu. Ini kan ada
perlengkapan di rumah nih, ada panci, ada penggorengan nggak kepake, ada pada mubazir bekarat ini buat ibu saya. Nah, ngedengar kata ibu kan saya merasa teranyuh kan. Dan saya juga melihat asisten saya ini selama kerja sama saya ini tidak pernah mengecewakan. Dia benar-benar orang yang jujur, ya, orang yang tulus. Makanya saya nggak nyangka kalau dia terlibat narkoba gitu kan. Nah, tiba-tiba ya udah akhirnya nyampe depan gang rumahnya. Nah, dia selalu bilang kalau rumahnya tuh jauh, nggak bisa dijangkau dengan mobil, dia gangan kecil. Ya udah akhirnya saya dropin dia di situ, di tempat biasa saya dropin. Nah, saya tunggu di masjid itu, di masjid itu jam 2 siang. Jam 2 siang saya tungguin kok sampai jam 3, lama banget ini ngedrop panci penggorengan gitu. Tapi saya sama sekali nggak ada berpikir negatif kalau dia itu sedang melakukan hal-hal yang melanggar hukum gitu. Jadi setelah dia udah nyampe jam 3, saya ingat banget tuh karena saya di situ saya wudhu cara sholat di daerah Jakarta Barat. Begitu perjalanan itu ada teman dari kepolisian yang terus saya stop, situ lah kejadian. Karena memang ada kantong plastik besar dan saya melihat, dan itu memang barang-barang saya seperti itu, kantong besar segini, dan dia dijemput sama temennya naik motor. Saya nggak tahu, pokoknya saya nggak lihat. Begitu saya dropin, dan saya langsung melaju. Nah, 1 jam dah, udah itu dia, udah 1 jam. Saya tunggu, udah saya nggak berpikiran negatif apa-apa. Ya tiba-tiba ya saya disetopin, saya dulu apa ini disetop? Terus saya berpikir wah ini kayaknya begal nih, gitu, seperti itu. Kan sempat ada adegan yang buang barang bukti ya bang, itu abang sendiri tahu nggak bang? Nggak tahu, saya nggak tahu karena saya di sebelah kiri. Pokoknya saya nggak tahu kalau si asisten saya ini terlibat narkoba, nggak tahu, itu aja sih. Tapi enggak bang, pas si S ini buang barang itu nanya itu apa yang dibuang? Enggak. Mobil kemudian turun terus menjatuh ke dalam, saya jatuh duduk ke bawah, terus ada orang pakai bawa borgol. Apa rasanya? Maksudnya shock, maksudnya kok dikepung kayak gini gitu? Iya, karena saya kan di situ masih belum yakin kalau itu adalah pihak kepolisian, jadi saya masih tetap ingin membela diri gitu. Ada kabar diseret-seret itu benar nggak? Acik ya, alhamdulillah nggak bisa. Jadi mungkin karena saya mempertahankan diri ya, takutnya ya bukan polisi itu aja sih ya saya khawatir. Ternyata begitu saya nyampe sini ada tulisan Polsek Tambora, saya bangun tenang. Alhamdulillah benar ini polisi. Saya tadi berpikir wah saya mau dibawa kemana nih? Wah udah berpikir wah kayaknya saya bakal dibunuh gitu kan. Soalnya ya karena bapak polisinya nggak pakai seragam, pakai baju preman gitu, itu yang bikin saya akhirnya agak sedikit curiga gitu. Itu soal tadi dibilang sejak penyidikan itu memang tidak berpakaian polisi atau? Iya, karena dalam proses penyelidikan kan harus berpakaian sipil, sudah cover. Bang Pol, maksudnya abang nggak tahu itu, nggak tahu barang buktinya itu adalah narkotika itu, atau nggak tahu karena nggak lihat itu dibuang? Nggak tahu dia itu terindikasi narkoba. Jadi saya nggak fokus dia buang apa, dia terlibat atau saya baru tahu dia terlibat itu pas di sini, gitu, seperti itu. Yang sempat dipertemukan waktu pas ketahuan dia narkoba, waktu itu sempat dipertemukan dengan S. Kenapa di mana itu melamar kerja atau dikenalin oleh siapa? Di mana? Dikenalin dengan siapa atau dia melamar? Oh iya, dia ngelamar kerja 1 tahun yang lalu dan kerjanya bagus, makanya saya tidak nyangka kalau dia dedikasi narkoba. Jadi selama setahun ini nggak ada kecurigaan? Tidak ada, orangnya karena baik banget. Makanya di sini saya harus berhati-hati sekarang memilih teman, ya, memilih calon pekerja harus benar-benar selektif gitu, karena yang saya pikir baik ya ternyata seperti ini gitu. Ini mungkin menjadi pelajaran buat saya. Itu sudah ketemu tes mungkin di dalam yang apa? Sudah cukup teman-teman ya, terima kasih banyak. Tidak ada. Cukup ya? Terima kasih. Mereka mungkin udah bebas ya bang? Udah bebas dari sini? Mungkin juga bang Bayu. Bukan. Kalau pacar abang itu pacaran bukan pacar.
kemudian konferensi pers dari Saipul Jamil terkait dengan viralnya penangkapan dirinya pada hari kemarin, hari Jumat, di kawasan Jelambar, Jakarta Barat. Ikuti terus perkembangannya di... Pedangdut Saipul Jamil dikabarkan akan segera bebas usai ditahan sejak Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2024, di kantor polisi. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa Saipul Jamil dan asistennya ditangkap beberapa waktu lalu di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Keduanya diamankan atas dugaan penyalahgunaan narkoba dan harus menjalani tes urin. Dilansir dari Kompas.com, hasil tes urin Saipul dan asistennya ternyata menunjukkan hasil yang berbeda. Sang asisten terbukti positif sedangkan Saipul negatif narkoba. Posisi Saipul ini barusan kita cek urin negatif ya, ucap Doni Agung, Kapolsek Tambora. Kendati negatif narkoba, Saipul ikut diamankan lantaran sedang bersama dengan orang yang sedang dalam pengamanan polisi yakni sang asisten sendiri. Kebetulan kita tadi pengamanan seseorang, ternyata di dalamnya ada Saipul Jamil. Jadi kita masih dalami apakah SJ itu ada keterlibatan atau tidak, ujar Doni. Kendati demikian, Saipul dikabarkan akan bebas usai hasil tes rambutnya keluar. Namun melansir dari Tribun Seleb, hingga kini Saipul masih berada di Polsek Tambora. Pembebasannya tertunda lantaran hasil tes rambut yang dikatakan akan keluar pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024, belum keluar. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Badan Ksatria Nusantara atau BKN yakni Muhammad Rofi Mukhlis atau Gus Rofi. Harusnya hari ini keluar, ternyata tertunda besok, Senin, pagi, ujarnya. Dalam kesempatan yang lain, Gus Rofi juga berniat agar Saipul Jamil mendapatkan apresiasi dari pihak kepolisian. Kebetulan saya Ketua Umum BKN, banyak masukan dari teman-teman, Kiai, Ustaz, Saipul ini harus dipulihkan nama baiknya, paparnya. Alasan kuat yang melatar belakangi Gus Rofi itu adalah karena menilai potensi yang dimiliki Saipul untuk ikut memberikan sosialisasi atau contoh kepada masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba. Sebagai bentuk caranya apa salahnya sih kalau Bang Saipul ini punya potensi, dikenal, tentang perilaku, bersihnya Saipul Jamil ini jadi momen yang pas untuk diberikan apresiasi. Lebih pas kalau dia diusulkan jadi duta narkoba, karena dia pernah mengalami kejadian ketika orang yang di sampingnya melakukan tindak kejahatan, memakai atau dan lainnya, sambungnya. Gus Rofi menilai sosok Saipul Jamil sangat layak untuk mendapatkan apresiasi tersebut. Bang Ipul sudah menunjukkan itu, jadi dia layak kalau dapat reward, hadiah, dari polisi untuk membantu mensosialisasikan gerakan bahayanya narkoba, tambahnya. Namun keputusan diusulkannya Saipul menjadi duta anti narkoba tetap ada di tangan polisi. Apresiasi, terima kasih, walaupun dalam proses penegakan hukum berkaitan narkoba kemarin ada sedikit masalah, tapi alhamdulillah sudah clear ya Bang Raja ya. Nah saya didampingi Bang Raja, beliau ini memang lawyer kebanggaan kita dari BKN. Kebetulan saya sebagai ketua umum, memang BKN hadir itu untuk ketika ada persoalan-persoalan, misalnya ada orang yang tidak mampu, butuh bantuan hukum. Nah, Bang Raja ini yang memang kita minta untuk melakukan pendampingan tidak hanya kepada teman-teman artis ya. Siapapun yang membutuhkan bantuan hukum kepada BKN, kami pasti akan membantu. Urusan apapun, selama yang bersangkutan itu menyampaikan dengan yang benar, katakan benar, yang salah, katakan salah. Karena ini infonya katanya ada yang bilang maghrib, ada yang bilang jam 8 malam. Ini yang benar infonya keluar jam berapa, Bang? Harapan seperti itu. Jadi kita bersilaturahim, kita kan atas doa bersama, semoga di hari ini ya. Toh kalau jam ini pun selalu ada, seperti itu. Oh, jadi belum bisa dipastikan Bang jam keluar ya? Kita berusaha dong, harus dipastikan, seperti itu. Kira-kira jam berapa Bang? Kan Abang udah datang nih, kira-kira jam berapa? Oh iya, kita tanya dulu dong sama administrasinya ya kan, ya. Berarti yang menghambat untuk lama ya, yang bikin lama. Ya kan masih ada tes rambut ya. Kemarin Kapolres sudah sampaikan kan, bahwa ada satu kan untuk rambut. Ya, seperti itu. Tapi kemarin Bang Soleh bilang katanya tes rambutnya udah keluar dan hasilnya negatif. Kapolres kemarin sampaikan kok, coba semua dengar tuh. Dan itu kan siang. Nah sorenya Bang. Minggu disampaikan hari Minggu. Hari ini Minggu loh. Ya kan gitu. Akan disampaikan hari ini dari hasil tes rambut itu. Iya, siap. Oke. Oke Bang, terus Bang masuk Bang. Oke.
ada Gimana Gus perkembangannya hari ini? ya, alhamdulillah. Sebelum saya bicara panjang lebar, saya ingin mana videonya. Saya barusan ketemu sama Bang Saiful Jamil. Alhamdulillah keadaannya sehat dan insya Allah hari ini beliau akan keluar bersama saya, pengacara dan keluarganya. Nah ini sebagai bentuk mana ini videonya mana? Bisa kita datang aja, Bang? Dan Gus, Bang yang panjang Bang. Boleh naik dikit. Mana? Ya, setengah ini aja, Bang. Agak bawah dikit. Bawah dan atas. ngapain tinggi sih? Ujian seperti ini gimana? Ya, saya tahu ya. Nanti kirim aja videonya. Iya, nanti videonya pasti saya kirim. Setelah ini saya akan masuk lagi. Ya udah. Udah ya. Oke. Nah, sudah. Jadi teman-teman, silaturahmi dan ingin mengklarifikasi apa yang terjadi sebenarnya langsung dengan Bang Saiful Jamil. Termasuk yang dikhawatirkan netizen tentang proses kemarin, dan alhamdulillah clear semua. Kami juga tadi ketemu Pak Kapolsek, ternyata Kapolseknya Masya Allah, akhlaknya, santrinya istimewa deh. Dan saya bersyukur kepada Allah melalui sahabat saya, Bang Saiful Jamil, saya dipertemukan oleh orang-orang yang sangat baik, termasuk Pak Kapolsek. Nah tadi Bang Saiful juga saya tanya, kamu di sini perlakuan teman-teman polisi bagaimana, seperti apa? Aduh, perlakuannya luar biasa, termasuk sholat, makan, istirahatnya, dan lain-lain. Jadi hikmahnya dari masalah ini, saya juga nyampaikan kepada Pak Wakapolda Metro, ini momentum yang sangat bagus. Saya sampaikan juga kepada Pak Kapolsek, saya sampaikan ke Pak Kapolri juga. Untuk memberantas narkoba memang harus menggandeng tokoh, selain tokoh agama juga artis-artis. Nah, Saudara Saiful Jamil kan sudah dinyatakan clear nih, bersih nih. Walaupun kemarin itu dia lagi apes. Nah, sebagai bentuk reward kepada orang baik, artis baik, saya mengusulkan untuk menjadi duta anti narkoba. Itu. Ada teman-teman untuk menanyakan lebih lanjut, setelah ini kami masuk dulu karena nanti ada berkas-berkas yang ditandatangani ya. Silakan Bang Raja untuk menyampaikan, karena beliau yang kami tunjuk untuk mendampingi Bang Saiful. Saya sampaikan, semuanya bersabar, doa dari semuanya, semoga di hari ini ya, administrasi yang tes untuk rambut, semoga di hari ini, di hari Minggu keluar. Setelah itu administrasi berapa jam, ya semoga nanti kita akan mengantarkan ke rumah keluarganya. Seperti itu saja. Terima kasih. Oke. Bang Gus, kalau boleh tahu kondisi dari psikis dari Bang Ipul sendiri gimana Bang, kan karena sebelumnya kan sempat ada tindakan iya. Kondisinya tadi di video, nanti saya kirim nih potongan wajahnya, bajunya, cara ngomongnya, semuanya normal, nggak ada yang konslet, dan dia sangat baik ya, karena mungkin ini cara Allah dengan menguji ini ketemu orang-orang baik, termasuk ketemu Pak Kapolsek Tambora itu, Pak Doni ya, iya, istimewa beliau. Gitu. Pak, mengenai nyata duta tadi anti narkoba itu sebenarnya serius diajukan, dan gimana tanggapan dari? Saya kan ketua umum BKN, yaitu Barisan Kesatria Nusantara. Kami akan bersurat secara resmi. Perkara nanti Bang Ipul itu diterima oleh Pak Kapolri, terutama Dir Tipit Narkoba Brigjen Mukti, Pak Wakapolda, itu urusan beliau. Sebagai masyarakat, kami menilai bahwa Bang Ipul ini kan lagi apes nih, tapi diselamatkan sama Allah, karena Allah menunjukkan bahwa orang yang di dekatnya dia memakai narkoba itu. Saya sangat serius dalam urusan ini, karena narkoba nggak bisa diserahkan kepada polisi saja, nggak bisa.
Jadi harus ada kerjasama masyarakat, artis, tokoh agama untuk bersama-sama memerangi tersebut gitu. Ya. Oke, udah Ya. Mas. Ya. Bang, sorry bang. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolres Jakarta Barat, Bapak Kapolsek Tambora, juga seluruh jajarannya, yang saya hormati juga pengacara saya, Bang Raja, keluarga saya, dan juga teman-teman wartawan. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, hari ini saya ingin memberikan sebuah dukungan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk tetap selalu memberantas yang namanya narkoba. Dan saya sangat bangga dengan Polres Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora sangat begitu sigap dalam memberantas narkoba, walaupun saya tidak terlibat di dalamnya. Kali tidak saya ada pengalaman bahwa begitu sikapnya mereka, ya, apabila ada orang yang terindikasi dengan narkoba seperti itu. Justru dengan kejadian seperti ini, saya bersyukur ternyata orang di dekat saya ada terindikasi narkoba. Tadinya saya nggak tahu. Jadi saya sangat berterima kasih sekali pada Polres Barat dan juga Polsek Tambora. Terima kasih banyak. Jadi saya juga sempat nggak percaya kalau ternyata asisten pribadi saya dia salah satu pemakai narkoba. Dan alhamdulillah, atas izin Allah, saya dari mulai kecil sampai usia saya sekarang tidak pernah yang namanya menyentuh narkoba. Sedikit pun, setetes pun, saat apapun tidak pernah di dalam tubuh saya. Dan saya akan siap mendukung Kepolisian Republik Indonesia untuk memberantas narkoba yang ada di Indonesia. Itu saja. Bang itu mau nanya, kan saat kejadian Bang Ipul kan bersama supir ya. Nah pada saat itu mungkin bisa diceritain kenapa Bang Ipul tetap melaju di jalan? Baik, ya jadi gini, saya itu pertanyaan sangat bagus karena terus terang saya merasa tidak punya salah, saya merasa tidak punya dosa. Tiba-tiba ada motor sebelah kiri nyuruh saya berhenti, tapi dengan cara yang tidak baik gitu ya. Jadi saya otomatis refleksi sebenarnya gitu. Akhirnya saya tiba-tiba berpikir, walaupun memang sempat yang memberhentikan saya itu sudah dijelaskan polisi, tapi saya tidak begitu percaya gitu. Ada narkoba, nggak ada apa gitu. Jadi saya takut. Nah, saya di situ justru cari perlindungan, mau cari kantor polisi. Karena yang ngegedor saya ngaku polisi. Di situ saya makanya saya cerit, saya bilang, akhirnya saya berpikiran negatif. Saya mohon maaf banget kepada tim dari Polsek Tambora yang saya tiba-tiba udah berpikir negatif. Saya pikir begal, makanya saya teriak-teriak, begal, tolong ini saya Saiful Jamil, sampai teriak begitu, meyakinkan masyarakat bahwa saya benar dalam keadaan lagi apa namanya, ya lagi minta tolong gitu. Itu aja sih mungkin salah satu alasan saya kenapa saya terus melaju, karena saya lagi mau cari kantor polisi. Saking takutnya, padahal saya ingat gitu bahwa di ujung jalan tuh ada Polres yang begitu bagus, ada masjidnya, tapi begitu kondisi pada saat itu saya ngeblank gitu. Jadi saya cari perlindungan seperti itu. Pada saat Bang itu terus melaju nih, Bang itu sempat nanya ke si asisten atau si S ini nggak, kenapa ini gitu. Terus si S, apa jawaban dari si S ini? Nggak ada, karena saya tidak ada curiga kepada asisten saya. Makanya saya sempat curiganya kok asisten saya ini lama banget gitu kan. Jadi kronologinya begini teman-teman ya. Saya ini kan boleh izin Kapolres di apa namanya tentang kronologi gini. Saya ini mau meeting tadinya sore sama manajemen artis saya, ada abang saya Bang Sam, Merihana, ada Citra, juga sama Bang Raja. Tiba-tiba asisten saya ini
melihat waktu begitu luang, dia bilang, "Bang, gimana sebelum kita ke tempat meeting, ke tempat ibu saya dulu," dia bilang begitu. Ini kan ada perlengkapan di rumah nih, ada panci, ada penggorengan nggak kepake, ada pada mubazir bekarat ini buat ibu saya. Nah, ngedengar kata ibu kan saya merasa terenyuh kan, dan saya juga melihat asisten saya ini selama kerja sama saya ini tidak pernah mengecewakan. Dia benar-benar orang yang jujur, ya, orang yang tulus. Makanya saya nggak nyangka kalau dia terlibat narkoba gitu kan. Nah, tiba-tiba ya udah akhirnya nyampe depan gang rumahnya. Nah, dia selalu bilang kalau rumahnya tuh jauh, nggak bisa dijangkau dengan mobil, dia gangan kecil. Ya udah akhirnya saya dropin dia di situ, di tempat biasa saya dropin. Nah, saya tunggu di masjid itu, di masjid itu jam 2 siang. Jam 2 siang saya tungguin kok sampai jam 3, lama banget ini ngedrop panci penggorengan gitu. Tapi saya sama sekali nggak ada berpikir negatif kalau dia itu sedang melakukan hal-hal yang melanggar hukum gitu. Jadi setelah dia udah nyampe jam 3, saya ingat banget tuh, karena saya di situ saya wudhu cara sholat di daerah Jakarta Barat. Begitu perjalanan itu ada teman dari polisian yang terus saya stop, situlah kejadian. Karena memang ada kantong plastik besar dan saya melihat, dan itu memang barang-barang saya seperti itu, kantong besar segini, dan dia dijemput sama temennya naik motor. Saya nggak tahu, pokoknya saya nggak lihat. Begitu saya dropin dan saya langsung melaju. 1 jam dah, udah itu dia udah 1 jam. Saya tunggu, udah saya nggak berpikiran negatif apa-apa. Ya tiba-tiba ya saya disetopin, saya dulu apa ini disetop, terus saya berpikiran wah ini kayaknya begal nih, gitu, seperti itu. Kan sempat ada adegan yang buang barang bukti ya bang, itu abang sendiri tahu nggak bang? Nggak tahu, saya nggak tahu karena saya di sebelah kiri. Pokoknya saya nggak tahu kalau si asisten saya ini terlibat narkoba, nggak tahu, itu aja sih. Tapi enggak bang, pas si S ini buang barang itu nanya itu apa yang dibuang? Enggak. Mobil kemudian turun terus melihat segala macam, saya jatuh duduk ke bawah, terus ada orang pakai bawa burger. Apa rasanya? Maksudnya shock, maksudnya kok dikepung kayak gini gitu? Iya, karena saya kan di situ masih belum yakin kalau itu adalah pihak kepolisian, jadi saya masih tetap ingin membela diri gitu. Ada kabar diseret-seret itu benar nggak? Enggak sih kayaknya, alhamdulillah enggak ya. Jadi mungkin karena saya mempertahankan diri ya, takutnya ya bukan polisi itu aja sih ya, saya khawatir. Ternyata begitu saya nyampe sini ada tulisan Polsek Tambora, saya bangun tenang. Alhamdulillah benar ini polisi. Saya tadi berpikir wah saya mau dibawa kemana nih? Wah udah berpikir wah kayaknya saya bakal dibunuh gitu kan. Soalnya ya karena bapak polisinya nggak pakai seragam, pakai baju preman gitu, itu yang bikin saya akhirnya agak sedikit curiga gitu. Terus kalau tadi dibilang sejak penyidik tadi dia itu memang tidak berpakaian polisi atau? Iya, karena kita dalam proses penyelidikan. Penyelidikan kan harus berpakaian sipil, undercover. Oh, iya. Bang Pol, maksudnya abang nggak tahu itu, nggak tahu barang buktinya itu adalah narkotika itu, atau nggak tahu karena nggak lihat itu dibuang? Nggak tahu dia itu terindikasi narkoba. Jadi saya nggak fokus dia buang apa, dia terlibat atau saya baru tahu dia terlibat itu pas di sini, gitu, seperti itu. Yang sempat dipertemukan waktu pas ketahuan dia narkoba, waktu itu sempat dipertemukan dengan S. Kenapa di mana begitu itu melamar kerja atau dikenalin oleh siapa? Di mana? Dikenalin dengan siapa sudah melamar? Oh iya, dia ngelamar kerja 1 tahun yang lalu dan kerjanya bagus, makanya saya tidak nyangka kalau dia dedikasi narkoba. Jadi selama setahun ini nggak ada kecurigaan? Tidak ada, orangnya karena baik banget. Makanya di sini saya harus berhati-hati sekarang memilih teman, ya, memilih calon pekerja harus benar-benar selektif gitu, karena yang saya pikir baik ya ternyata seperti ini gitu. Ini mungkin menjadi pelajaran buat saya. Itu sudah ketemu tes mungkin di dalam yang apa? Sudah cukup teman-teman ya, terima kasih banyak. Tidak ada. Cukup ya? Terima kasih. Ini udah bebas ya bang? Udah bebas dari sini? Min belum
Kemudian konferensi pers dari Saiful Jamil terkait dengan viralnya penangkapan dirinya pada hari kemarin, hari Jumat, di kawasan Jelambar, Jakarta Barat. Ikuti terus perkembangannya di Pedangdut Saiful Jamil dikabarkan akan segera bebas usai ditahan sejak Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2024, di kantor polisi. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa Saiful Jamil dan asistennya ditangkap beberapa waktu lalu di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Keduanya diamankan atas dugaan penyalahgunaan narkoba dan harus menjalani tes urin. Dilansir dari Kompas.com, hasil tes urin Saiful dan asistennya ternyata menunjukkan hasil yang berbeda. Sang asisten terbukti positif sedangkan Saiful negatif narkoba. Posisi Saiful ini barusan kita cek urin negatif ya, ucap Doni Agung, Kapolsek Tambora. Kendati negatif narkoba, Saiful ikut diamankan lantaran sedang bersama dengan orang yang sedang dalam pengamanan polisi yakni sang asisten sendiri. Kebetulan kita tadi pengamanan seseorang, ternyata di dalamnya ada Saiful Jamil. Jadi kita masih dalami apakah SJ itu ada keterlibatan atau tidak, ujar Doni. Kendati demikian, Saiful dikabarkan akan bebas usai hasil tes rambutnya keluar. Namun melansir dari Tribun Seleb, hingga kini Saiful masih berada di Polsek Tambora. Pembebasannya tertunda lantaran hasil tes rambut yang dikatakan akan keluar pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024, belum keluar. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Badan Ksatria Nusantara atau BKN yakni Muhammad Rofi Mukhlis atau Gus Rofi. Harusnya hari ini keluar, ternyata tertunda besok, Senin, pagi, ujarnya. Dalam kesempatan yang lain, Gus Rofi juga berniat agar Saiful Jamil mendapatkan apresiasi dari pihak kepolisian. Kebetulan saya Ketua Umum BKN, banyak masukan dari teman-teman Kiai, Ustaz, Saiful ini harus dipulihkan nama baiknya, paparnya. Alasan kuat yang melatar belakangi Gus Rofi itu adalah karena menilai potensi yang dimiliki Saiful untuk ikut memberikan sosialisasi atau contoh kepada masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba. Sebagai bentuk caranya apa salahnya sih kalau Bang Saiful ini punya potensi, dikenal, tentang perilaku, bersihnya Saiful Jamil ini jadi momen yang pas untuk diberikan apresiasi. Lebih pas kalau dia diusulkan jadi duta narkoba, karena dia pernah mengalami kejadian ketika orang yang di sampingnya melakukan tindak kejahatan, memakai atau dan lainnya, sambungnya. Gus Rofi menilai sosok Saiful Jamil sangat layak untuk mendapatkan apresiasi tersebut. Bang Ipul sudah menunjukkan itu, jadi dia layak kalau dapat reward, hadiah, dari polisi untuk membantu mensosialisasikan gerakan bahayanya narkoba, tambahnya. Namun keputusan diusulkannya Saiful menjadi duta anti narkoba tetap ada di tangan polisi. Apresiasi, terima kasih, walaupun dalam proses penegakan hukum berkaitan narkoba kemarin ada sedikit masalah, tapi alhamdulillah sudah clear ya Bang Raja ya. Nah saya didampingi Bang Raja, beliau ini memang lawyer kebanggaan kita dari BKN. Kebetulan saya sebagai ketua umum, memang apa ya, BKN hadir itu untuk ketika ada persoalan-persoalan, misalnya ada orang yang tidak mampu, butuh bantuan hukum. Nah, Bang Raja ini yang memang kita minta untuk melakukan pendampingan tidak hanya kepada teman-teman artis ya. Siapapun yang membutuhkan bantuan hukum kepada BKN, kami pasti akan membantu. Urusan apapun, selama yang bersangkutan itu menyampaikan dengan yang benar, katakan benar, yang salah, katakan salah. Karena ini infonya katanya ada yang bilang maghrib, ada yang bilang jam 8 malam. Ini yang benar infonya keluar jam berapa, Bang? Harapan seperti itu. Jadi kita bersilaturahim, kita kan atas doa bersama, semoga di hari ini ya. Toh kalau jam ini pun selalu ada, seperti itu. Oh, jadi belum bisa dipastikan Bang jam keluar ya? Kita berusaha dong, harus dipastikan, seperti itu. Kira-kira jam berapa Bang? Kan Abang udah datang nih, kira-kira jam berapa? Oh iya, kita tanya dulu dong misalnya administrasinya ya kan, ya. Berarti yang menghambat untuk lama yang bikin lama. Ya kan masih ada tes rambut ya. Kemarin Kapolres disampaikan kan bahwa ada satu kan untuk rambut. Ya, seperti itu. Tapi kemarin Bang Soleh bilang katanya tes rambutnya udah keluar dan hasilnya negatif. Kapolres kemarin sampaikan kok, semuanya benar tuh. Nah, itu kan siang. Nah, sorenya Bang Minggu disampaikan hari Minggu. Hari ini Minggu loh. Ya kan gitu. Akan disampaikan hari ini dari hasil tes rambut itu. Iya, siap. Oke. Oke Bang, cus Bang, masuk Bang.
Oke. Ada Gimana Gus perkembangannya hari ini? ya, alhamdulillah. Sebelum saya bicara panjang lebar, saya ingin mana videonya. Saya barusan ketemu sama Bang Saiful Jamil. Alhamdulillah keadaannya sehat dan insya Allah hari ini beliau akan keluar bersama saya, pengacara dan keluarganya. Nah ini sebagai bentuk mana ini videonya mana? Bisa kita datang aja, Bang? Dan Gus. Bang yang panjang bang. Boleh naikin. Mana? Ya, tengahin aja, Bang. Agak bawah dikit. Bawah dan atas. Ngapain tinggi-tinggi sih? Ujian seperti ini gimana Pak? Ya, saya berkomunikasi saya jadi tahu ya. Nanti kirim aja videonya. Iya nanti videonya pasti saya kirim. Setelah ini saya akan masuk lagi. Ya udah. Udah sih dulu ya. Udah ya. Oke. Nah, sudah. Jadi teman-teman silaturahmi dan ingin mengklarifikasi apa yang terjadi sebenarnya langsung dengan Bang Saiful Jamil, termasuk yang dikhawatirkan netizen tentang proses kemarin dan alhamdulillah clear semua. Kami juga tadi ketemu Pak Kapolsek, ternyata Kapolseknya Masya Allah akhlaknya, santrinya istimewa deh. Dan saya bersyukur kepada Allah melalui sahabat saya Bang Saiful Jamil, saya dipertemukan oleh orang-orang yang sangat baik, termasuk Pak Kapolsek. Nah tadi Bang Saiful juga saya tanya, kamu di sini perlakuan teman-teman polisi bagaimana, seperti apa? Aduh perlakuannya luar biasa, termasuk sholat, makan, istirahatnya dan lain-lain. Jadi hikmahnya dari masalah ini saya juga nyampaikan kepada Pak Wakapolda Metro, ini momentum yang sangat bagus. Saya sampaikan juga kepada Pak Kapolsek, saya sampaikan ke Pak Kapolri juga. Untuk memberantas narkoba memang harus menggandeng tokoh, selain tokoh agama juga artis-artis. Nah, saudara Saiful Jamil kan sudah dinyatakan clear nih, bersih nih. Walaupun kemarin itu dia lagi apes. Nah, sebagai bentuk reward kepada orang baik, artis baik, saya mengusulkan untuk menjadi duta anti narkoba. Itu. Ada teman-teman untuk menanyakan lebih lanjut, setelah ini kami masuk dulu karena nanti ada berkas-berkas yang ditandatangani ya. Silakan Bang Raja untuk menyampaikan karena beliau yang kami tunjuk untuk mendampingi Bang Saiful. Saya sampaikan semuanya bersabar, doa dari semuanya, semoga di hari ini ya administrasi yang tes untuk rambut semoga di hari Minggu keluar. Setelah itu administrasi berapa jam ya, semoga nanti kita akan mengantarkan ke rumah keluarganya. Seperti itu saja, terima kasih. Oke. Bang Gus, Bang kalau boleh tahu kondisi dari psikis dari Bang Ipul sendiri gimana Bang, kan karena sebelumnya kan sempat ada tindakan iya. Kondisinya tadi di video, nanti saya kirim nih potongan wajahnya, bajunya, cara ngomongnya, semuanya normal, nggak ada yang konslet dan dia sangat baik ya. Karena mungkin ini cara Allah dengan menguji ini ketemu orang-orang baik, termasuk ketemu Pak Kapolsek Tambora itu, Pak Doni ya, iya istimewa beliau. Gitu. Pak, Baik. mengenai kata duta tadi anti narkoba itu sebenarnya serius diajukan dan gimana tanggapan dari? Saya kan ketua umum BKN, yaitu Barisan Kesatria Nusantara. Kami akan bersurat secara resmi. Perkara nanti Bang Ipul itu diterima oleh Pak Kapolri, terutama Dirtipid Narkoba Brigjen Mukti, Pak Wakapolda, itu urusan beliau. Sebagai masyarakat, kami menilai bahwa Bang Ipul ini kan lagi apes nih, tapi diselamatkan sama Allah karena Allah menunjukkan bahwa orang yang di dekatnya
dia memakai narkoba itu. Saya sangat serius dalam urusan ini, karena narkoba nggak bisa diserahkan kepada polisi saja, nggak bisa. Jadi harus ada kerjasama masyarakat, artis, tokoh agama untuk bersama-sama memerangi tersebut gitu. Ya? Oke, udah ya. Mas. Ya. Bang, sorry bang. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolres Jakarta Barat, Bapak Kapolsek Tambora, juga seluruh jajarannya, yang saya hormati juga pengacara saya, Bang Raja, keluarga saya, dan juga teman-teman wartawan. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, hari ini saya ingin memberikan sebuah dukungan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk tetap selalu memberantas yang namanya narkoba. Dan saya sangat bangga dengan Polres Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora sangat begitu sigap dalam memberantas narkoba, walaupun saya tidak terlibat di dalamnya. Kali tidak saya ada pengalaman bahwa begitu sikapnya mereka, ya, apabila ada orang yang terindikasi dengan narkoba seperti itu. Justru dengan kejadian seperti ini, saya bersyukur ternyata orang di dekat saya ada terindikasi narkoba. Tadinya saya nggak tahu, jadi saya sangat berterima kasih sekali pada Polres Barat dan juga Polsek Tambora. Terima kasih banyak. Jadi saya juga sempat nggak percaya kalau ternyata asisten pribadi saya dia salah satu pemakai narkoba. Dan alhamdulillah, atas izin Allah, saya dari mulai kecil sampai usia saya sekarang tidak pernah yang namanya menyentuh narkoba. Sedikit pun, saat apapun tidak pernah di dalam tubuh saya. Dan saya akan siap mendukung Kepolisian Republik Indonesia untuk memberantas narkoba yang ada di Indonesia. Itu sebetulnya. Bang itu mau nanya, kan saat kita angkutan bersama supir ya. Nah pada saat itu mungkin bisa diceritain kenapa Bang Ipul tetap melaju di jalan? Baik, ya. Jadi gini, itu pertanyaan sangat bagus karena terus terang saya merasa tidak punya salah. Saya merasa tidak punya dosa. Tiba-tiba ada motor sebelah kiri nyuruh saya berhenti, tapi dengan cara yang tidak baik gitu ya. Jadi saya otomatis refleksi sebenarnya gitu. Akhirnya saya tiba-tiba berpikir, walaupun memang sempat yang memberhentikan saya itu sudah menjelaskan polisi, tapi saya tidak begitu percaya gitu. Ada narkoba, nggak ada apa gitu. Jadi saya takut. Nah, saya di situ justru cari perlindungan, mau cari kantor polisi. Karena yang ngegedor saya ngaku polisi. Di situ saya makanya saya cerit, saya bilang, akhirnya saya berpikiran negatif. Saya mohon maaf banget kepada tim dari Polsek Tambora yang saya tiba-tiba udah berpikir negatif. Saya pikir begal, makanya saya teriak-teriak, begal, tolong ini saya Saiful Jamil. Sampai teriak begitu, meyakinkan masyarakat bahwa saya benar dalam keadaan lagi lagi minta tolong gitu. Itu aja sih mungkin salah satu alasan saya kenapa saya terus melaju, karena saya lagi mau cari kantor polisi. Saking takutnya, padahal saya ingat gitu bahwa di ujung jalan tuh ada Polres yang begitu bagus, ada masjidnya, tapi begitu kondisi pada saat itu saya ngeblank gitu. Jadi saya cari perlindungan seperti itu. Pada saat Bang itu terus melaju nih, Bang itu sempat nanya ke si asisten atau si S ini nggak, kenapa ini gitu. Terus si S, apa jawaban dari si S ini? Nggak ada, karena saya tidak ada curiga kepada asisten saya. Makanya saya sempat curiganya kok asisten saya ini lama banget gitu kan. Jadi kronologinya begini teman-teman ya. Saya ini kan boleh izin Kapolres di tentang kronologi gini. Saya ini mau meeting tadinya sore sama manajemen artis saya, ada
abang saya, Bang Sam, Mary Hana, ada Citra, juga sama Bang Raja. Tiba-tiba asisten saya ini melihat waktu begitu luang, dia bilang, Bang gimana sebelum kita ke tempat meeting, ke tempat ibu saya dulu, dia bilang begitu. Ini kan ada perlengkapan di rumah nih, ada panci, ada penggorengan nggak kepake, ada pada mubazir berkarat ini buat ibu saya. Nah, ngedengar kata ibu kan saya merasa teranyuh kan. Dan saya juga melihat asisten saya ini selama kerja sama saya ini tidak pernah mengecewakan. Dia benar-benar orang yang jujur, ya, orang yang tulus. Makanya saya nggak nyangka kalau dia terlibat narkoba gitu kan. Nah, tiba-tiba ya udah akhirnya nyampe depan gang rumahnya. Nah, dia selalu bilang kalau rumahnya tuh jauh, nggak bisa dijangkau dengan mobil, dia gangan kecil. Ya udah akhirnya saya dropin dia di situ, di tempat biasa saya dropin. Nah, saya tunggu di masjid itu, di masjid itu jam 2 siang, jam 2 siang saya tungguin kok sampai jam 3, lama banget ini ngedrop panci penggorengan gitu. Tapi saya sama sekali nggak ada berpikir negatif kalau dia itu sedang melakukan hal-hal yang melanggar hukum gitu. Jadi setelah dia udah nyampe jam 3, saya ingat banget tuh karena saya di situ saya wudhu cara sholat di daerah Jakarta Barat. Begitu perjalanan itu ada teman dari kepolisian yang terus saya stop, situ lah kejadian. Karena memang ada kantong plastik besar dan saya melihat, dan itu memang barang-barang saya seperti itu, kantong besar segini, dan dia dijemput sama temennya naik motor. Saya nggak tahu, pokoknya saya nggak lihat, begitu saya dropin dan saya langsung melaju. Nah, 1 jam dah, udah itu dia, udah 1 jam saya tunggu. Udah saya nggak berpikiran negatif apa-apa, ya tiba-tiba ya saya disetopin, saya dulu apa ini disetop, terus saya berpikir wah ini kayaknya begal nih, gitu. Seperti itu. Kan sempat ada adegan yang buang barang bukti ya Bang, itu Abang sendiri tahu nggak Bang? Nggak tahu, saya nggak tahu karena saya di sebelah kiri. Pokoknya saya nggak tahu kalau si asisten saya ini terlibat narkoba, nggak tahu, itu aja sih. Tapi enggak Bang, pas si S ini buang barang itu nanya itu apa yang dibuang? Enggak. Mobil kemudian turun terus menjatuh ke dalam, saya jatuh duduk ke bawah terus ada orang pakai bawa burger. Apa rasanya? Maksudnya shock, maksudnya kok dikepung kayak gini gitu? Iya, karena saya kan di situ masih belum yakin kalau itu adalah pihak kepolisian, jadi saya masih tetap ingin membela diri gitu. Ada kabar diseret-seret itu benar nggak? Acik ya, alhamdulillah nggak ya. Jadi mungkin karena saya mempertahankan diri ya, takutnya ya bukan polisi itu aja sih ya saya khawatir. Ternyata begitu saya nyampe sini ada tulisan Polsek Tambora, saya bangun tenang. Alhamdulillah benar ini polisi. Saya tadi berpikir, wah saya mau dibawa kemana nih? Wah udah berpikir, wah kayaknya saya bakal dibunuh gitu kan. Soalnya ya, karena bapak polisinya nggak pakai seragam, pakai baju preman gitu, itu yang bikin saya akhirnya agak sedikit curiga gitu. Itu soal tadi dibilang sejak penyidikan itu memang tidak berpakaian polisi atau? Iya, karena dalam proses penyelidikan kan harus berpakaian sipil, undercover. Iya. Bang Pol, maksudnya Bang nggak tahu itu, nggak tahu barang buktinya itu adalah narkotika itu, atau nggak tahu karena nggak lihat itu dibuang? Nggak tahu dia itu terindikasi narkoba. Jadi saya nggak fokus dia buang apa, dia terlibat atau. Saya baru tahu dia terlibat itu pas di sini. Itu seperti itu. Yang sempat dipertemukan waktu pas ketahuan dia narkoba, waktu itu sempat dipertemukan dengan S. Kenapa gimana itu melamar kerja atau dikenalin oleh siapa? Gimana? Dikenalin dengan siapa atau dia melamar? Oh iya, dia ngelamar kerja 1 tahun yang lalu dan kerjanya bagus, makanya saya tidak nyangka kalau dia dedikasi narkoba. Jadi selama setahun ini nggak ada kecurigaan? Tidak ada, orangnya karena baik banget. Makanya di sini saya harus bersati-hati sekarang memilih teman, ya, memilih calon pekerja harus benar-benar selektif gitu, karena yang saya pikir baik ya ternyata seperti ini gitu. Ini mungkin menjadi pelajaran buat saya. Nah, itu sudah ketemu tes mungkin di dalam yang apa? Sudah cukup teman-teman ya, terima kasih banyak. Apa yang dibicarakan? Tidak ada.
Cukup ya? Terima kasih. Ini udah bebas ya bang? Udah bebas dari sini? Kemudian konferensi pers dari Saipul Jamil terkait dengan viralnya penangkapan dirinya pada hari kemarin, hari Jumat, di kawasan Jelambar, Jakarta Barat. Ikuti terus perkembangannya di... Pedangdut Saipul Jamil dikabarkan akan segera bebas usai ditahan sejak Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2024, di kantor polisi. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa Saipul Jamil dan asistennya ditangkap beberapa waktu lalu di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Keduanya diamankan atas dugaan penyalahgunaan narkoba dan harus menjalani tes urin. Dilansir dari Kompas.com, hasil tes urin Saipul dan asistennya ternyata menunjukkan hasil yang berbeda. Sang asisten terbukti positif sedangkan Saipul negatif narkoba. Posisi Saipul ini barusan kita cek urin negatif ya, ucap Doni Agung, Kapolsek Tambora. Kendati negatif narkoba, Saipul ikut diamankan lantaran sedang bersama dengan orang yang sedang dalam pengamanan polisi yakni sang asisten sendiri. Kebetulan kita tadi pengamanan seseorang, ternyata di dalamnya ada Saipul Jamil. Jadi kita masih dalami apakah SJ itu ada keterlibatan atau tidak, ujar Doni. Kendati demikian, Saipul dikabarkan akan bebas usai hasil tes rambutnya keluar. Namun melansir dari Tribun Seleb, hingga kini Saipul masih berada di Polsek Tambora. Pembebasannya tertunda lantaran hasil tes rambut yang dikatakan akan keluar pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024, belum keluar. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Badan Ksatria Nusantara atau BKN yakni Muhammad Rofi Mukhlis atau Gus Rofi. Harusnya hari ini keluar, ternyata tertunda besok, Senin, pagi, ujarnya. Dalam kesempatan yang lain, Gus Rofi juga berniat agar Saipul Jamil mendapatkan apresiasi dari pihak kepolisian. Kebetulan saya Ketua Umum BKN, banyak masukan dari teman-teman Kiai, Ustaz, Saipul ini harus dipulihkan nama baiknya, paparnya. Alasan kuat yang melatar belakangi Gus Rofi itu adalah karena menilai potensi yang dimiliki Saipul untuk ikut memberikan sosialisasi atau contoh kepada masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba. Sebagai bentuk caranya apa salahnya sih kalau Bang Saipul ini punya potensi, dikenal, tentang perilaku, bersihnya Saipul Jamil ini jadi momen yang pas untuk diberikan apresiasi. Lebih pas kalau dia diusulkan jadi duta narkoba, karena dia pernah mengalami kejadian ketika orang yang di sampingnya melakukan tindak kejahatan, memakai atau dan lainnya, sambungnya. Gus Rofi menilai sosok Saipul Jamil sangat layak untuk mendapatkan apresiasi tersebut. Bang Ipul sudah menunjukkan itu, jadi dia layak kalau dapat reward, hadiah, dari polisi untuk membantu mensosialisasikan gerakan bahayanya narkoba, tambahnya. Namun keputusan diusulkannya Saipul menjadi duta anti narkoba tetap ada di tangan polisi. Apresiasi, terima kasih, walaupun dalam proses penegakan hukum berkaitan narkoba kemarin ada sedikit masalah, tapi alhamdulillah sudah clear ya Bang Raja ya. Nah saya didampingi Bang Raja, beliau ini memang lawyer kebanggaan kita dari BKN. Kebetulan saya sebagai ketua umum, memang BKN hadir itu untuk ketika ada persoalan-persoalan, misalnya ada orang yang tidak mampu, butuh bantuan hukum. Nah, Bang Raja ini yang memang kita minta untuk melakukan pendampingan tidak hanya kepada teman-teman artis ya. Siapapun yang membutuhkan bantuan hukum kepada BKN, kami pasti akan membantu. Urusan apapun, selama yang bersangkutan itu menyampaikan dengan yang benar, katakan benar, yang salah, katakan salah. Bang Raja, ini infonya katanya ada yang bilang maghrib, ada yang bilang jam 8 malam. Ini yang benar infonya keluar jam berapa, Bang? Harapan seperti itu. Jadi kita bersilaturahim, kita kan atas doa bersama, semoga di hari ini ya. Toh kalau jam ini pun selalu ada, seperti itu. Oh, jadi belum bisa dipastikan Bang jam keluar ya? Kita berusaha dong, harus dipastikan, seperti itu. Kira-kira jam berapa Bang? Kan Abang udah datang nih, kira-kira jam berapa? Oh iya, kita tanya dulu dong sana administrasinya ya kan, ya. Berarti yang menghambat untuk lama ya, yang bikin lama. Ya kan masih ada tes
rambut ya. Kemarin Kapolres disampaikan kan bahwa ada satu kan untuk rambut yang seperti itu. Tapi kemarin Bang Soleh bilang katanya tes rambutnya udah keluar dan hasilnya negatif. Kapolres kemarin sampaikan kok, coba semua benar tuh. Nah, itu kan siang. Nah, sorenya Bang Minggu disampaikan hari Minggu. Hari ini Minggu loh. Ya kan gitu. Akan disampaikan hari ini dari hasil tes rambut itu. Iya, siap. Oke. Oke Bang, terus Bang masuk Bang. Oke. Ada Gimana Gus perkembangannya hari ini? ya, alhamdulillah. Sebelum saya bicara panjang lebar, saya ingin mana videonya. Saya barusan ketemu sama Bang Saiful Jamil. Alhamdulillah keadaannya sehat dan insya Allah hari ini beliau akan keluar bersama saya, pengacara dan keluarganya. Nah ini sebagai bentuk mana ini videonya mana? Bisa kita datang aja Bang? Dan Gus. Bang yang panjang Bang. Boleh naik. Mana? Ya, setengah ini aja Bang. Agak bawah dikit. bawah dan atas. Ngapain tinggi sih? Ujian seperti ini gimana Pak? Ya, saya informasi Bapak. Saya jadi tahu ya. Nanti kirim aja videonya. Iya, nanti videonya pasti saya kirim. Setelah ini saya akan masuk lagi. Ya dah. Udah ya? Oke. Nah, sudah. Jadi teman-teman, silaturahmi dan ingin mengklarifikasi apa yang terjadi sebenarnya langsung dengan Bang Saiful Jamil. Termasuk yang dikhawatirkan netizen tentang proses kemarin, dan alhamdulillah clear semua. Kami juga tadi ketemu Pak Kapolsek, ternyata Kapolseknya Masya Allah, akhlaknya, santrinya istimewa deh. Dan saya bersyukur kepada Allah melalui sahabat saya, Bang Saiful Jamil, saya dipertemukan oleh orang-orang yang sangat baik, termasuk Pak Kapolsek. Nah tadi Bang Saiful juga saya tanya, kamu di sini perlakuan teman-teman polisi bagaimana, seperti apa? Aduh, perlakuannya luar biasa, termasuk sholat, makan, istirahatnya, dan lain-lain. Jadi hikmahnya dari masalah ini, saya juga nyampaikan kepada Pak Wakapolda Metro, ini momentum yang sangat bagus. Saya sampaikan juga kepada Pak Kapolsek, saya sampaikan ke Pak Kapolri juga. Untuk memberantas narkoba memang harus menggandeng tokoh, selain tokoh agama juga artis-artis. Nah, Saudara Saiful Jamil kan sudah dinyatakan clear nih, bersih nih. Walaupun kemarin itu dia lagi apes. Nah, sebagai bentuk reward kepada orang baik, artis baik, saya mengusulkan untuk menjadi duta anti narkoba. Itu. Ada teman-teman untuk menanyakan lebih lanjut, setelah ini kami masuk dulu karena nanti ada berkas-berkas yang ditandatangani ya. Silakan Bang Raja untuk menyampaikan, karena beliau yang kami tunjuk untuk mendampingi Bang Saiful. Saya sampaikan, semuanya bersabar, doa dari semuanya, semoga di hari ini ya, administrasi yang tes untuk rambut, semoga di hari ini, di hari Minggu keluar. Setelah itu administrasi berapa jam, ya semoga nanti kita akan mengantarkan ke rumah keluarganya. Seperti itu saja. Terima kasih. Oke. Bang Gus, Bang, kalau boleh tahu kondisi dari psikis dari Bang Ipul sendiri gimana Bang? Kan karena sebelumnya kan sempat ada tindakan iya. Kondisinya tadi di video, nanti saya kirim nih potongan wajahnya, bajunya, cara ngomongnya, semuanya normal, nggak ada yang konslet, dan dia sangat baik ya, karena mungkin ini cara Allah dengan menguji ini ketemu orang-orang baik, termasuk ketemu Pak Kapolsek Tambora itu, Pak Doni ya, iya, istimewa beliau, gitu. Pak, mengenai kata duta tadi anti narkoba itu sebenarnya serius diajukan, dan gimana tanggapan dari? Saya kan ketua umum BKN, yaitu Barisan Kesatria Nusantara.
kami akan bersurat secara resmi. Perkara nanti Bang Ipul itu diterima oleh Pak Kapolri, terutama Dir Tipit Narkoba Brigjen Mukti, Pak Wakapolda, itu urusan beliau. Sebagai masyarakat, kami menilai bahwa Bang Ipul ini kan lagi apes nih, tapi diselamatkan sama Allah karena Allah menunjukkan bahwa orang yang di dekatnya dia memakai narkoba itu. Saya sangat serius dalam urusan ini karena narkoba nggak bisa diserahkan kepada polisi saja, nggak bisa. Jadi harus ada kerjasama masyarakat, artis, tokoh agama untuk bersama-sama memerangi tersebut gitu. Ya? Oke, udah ya. Mas. Ya. Bang, sorry bang. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolres Jakarta Barat, Bapak Kapolsek Tambora, juga seluruh jajarannya, yang saya hormati juga pengacara saya, Bang Raja, keluarga saya, dan juga teman-teman wartawan. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, hari ini saya ingin memberikan sebuah dukungan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk tetap selalu memberantas yang namanya narkoba. Dan saya sangat bangga dengan Polres Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora sangat begitu sigap dalam memberantas narkoba, walaupun saya tidak terlibat di dalamnya. Kali tidak saya ada pengalaman bahwa begitu sikapnya mereka, ya, apabila ada orang yang terindikasi dengan narkoba seperti itu. Justru dengan kejadian seperti ini, saya bersyukur ternyata orang di dekat saya ada terindikasi narkoba. Tadinya saya nggak tahu, jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Polres Tambora dan juga Polsek Tambora. Terima kasih banyak. Jadi saya juga sempat nggak percaya kalau ternyata asisten pribadi saya dia salah satu pemakai narkoba. Dan alhamdulillah, atas izin Allah, saya dari mulai kecil sampai usia saya sekarang tidak pernah yang namanya menyentuh narkoba. Sedikit pun saya respon saat apapun tidak pernah di dalam tubuh saya. Dan saya akan siap mendukung Kepolisian Republik Indonesia untuk memberantas narkoba yang ada di Indonesia. Itu saja. Bang Ipul mau nanya, kan saat kejadian bersangkutan bersama supir ya. Nah pada saat itu mungkin bisa diceritain kenapa Bang Ipul tetap melaju di jalan? Baik, ya jadi gini, saya itu pertanyaan sangat bagus karena terus terang saya merasa tidak punya salah, saya merasa tidak punya dosa. Tiba-tiba ada motor sebelah kiri nyuruh saya berhenti, tapi dengan cara yang tidak baik gitu ya. Jadi saya otomatis refleksi sebenarnya gitu. Akhirnya saya tiba-tiba berpikir, walaupun memang sempat yang memberhentikan saya itu sudah menjelaskan polisi, tapi saya tidak begitu percaya gitu. Ada narkoba, nggak ada apa gitu. Jadi saya takut. Nah, saya di situ justru cari perlindungan, mau cari kantor polisi. Karena yang ngegedor saya ngaku polisi. Di situ saya makanya saya cerit. Saya bilang, akhirnya saya berpikiran negatif. Saya mohon maaf banget kepada tim dari Polsek Tambora yang saya tiba-tiba udah berpikir negatif. Saya pikir begal. Makanya saya teriak-teriak, begal, tolong ini saya Saiful Jamil. Sampai teriak begitu, meyakinkan masyarakat bahwa saya benar dalam keadaan lagi lagi minta tolong gitu. Itu aja sih mungkin salah satu alasan saya kenapa saya terus melaju, karena saya lagi mau cari kantor polisi. Saking takutnya, padahal saya ingat gitu bahwa di ujung jalan tuh ada Polres yang begitu bagus, ada masjidnya, tapi begitu kondisi pada saat itu saya ngeblank gitu. Jadi saya cari perlindungan seperti itu. Pada saat Bang Ipul terus melaju nih, Bang Ipul sempat nanya ke si asisten atau si kes ini nggak, kenapa ini gitu, terus si kes
Apa jawaban dari si S ini? Nggak ada, karena saya tidak ada curiga kepada asisten saya. Makanya saya sempat curiganya kok asisten saya ini lama banget gitu kan. Jadi kronologinya begini teman-teman ya. Saya ini kan boleh izin Kapolres di tentang kronologi gini. Saya ini mau meeting tadinya sore sama manajemen artis saya, ada abang saya Bang Sam, Mary Hana, ada Citra, juga sama Bang Raja. Tiba-tiba asisten saya ini melihat waktu begitu luang, dia bilang, "Bang, gimana sebelum kita ke tempat meeting, ke tempat ibu saya dulu," dia bilang begitu. Ini kan ada perlengkapan di rumah nih, ada panci, ada penggorengan nggak kepake, ada pada mubazir bekarat buat ibu saya. Nah, ngedengar kata ibu kan saya merasa terenyuh kan, dan saya juga melihat asisten saya ini selama kerja sama saya ini tidak pernah mengecewakan. Dia benar-benar orang yang jujur, ya, orang yang tulus. Makanya saya nggak nyangka kalau dia terlibat narkoba gitu kan. Nah, tiba-tiba ya udah akhirnya nyampe depan gang rumahnya. Nah, dia selalu bilang kalau rumahnya tuh jauh, nggak bisa dijangkau dengan mobil, dia gangan kecil. Ya udah akhirnya saya dropin dia di situ, di tempat biasa saya dropin. Nah, saya tunggu di masjid itu, di masjid itu jam 2 siang. Jam 2 siang saya tungguin kok sampai jam 3, lama banget ini ngedrop panci penggorengan gitu. Tapi saya sama sekali nggak ada berpikir negatif kalau dia itu sedang melakukan hal-hal yang melanggar hukum gitu. Jadi setelah dia udah nyampe jam 3, saya ingat banget tuh, karena saya di situ saya wudhu cara sholat di daerah Jakarta Barat. Begitu perjalanan itu ada teman dari polisian yang terus saya stop, situ lah kejadian. Karena memang ada kantong plastik besar dan saya melihat, dan itu memang barang-barang saya seperti itu, kantong besar segini, dan dia dijemput sama temennya naik motor. Saya nggak tahu, pokoknya saya nggak lihat. Begitu saya dropin dan saya langsung melaju. 1 jam dah, udah itu dia udah 1 jam. Saya tunggu, udah saya nggak berpikiran negatif apa-apa. Ya tiba-tiba ya saya disetopin, saya bilang, apa ini disetop? Terus saya berpikir, wah ini kayaknya begal nih, gitu. Seperti itu. Kan sempat ada adegan yang buang barang bukti ya Bang, itu Abang sendiri tahu nggak Bang? Nggak tahu, saya nggak tahu karena saya di sebelah kiri. Pokoknya saya nggak tahu kalau si asisten saya ini terlibat narkoba, nggak tahu, itu aja sih. Tapi enggak Bang, pas si S ini buang barang tuh nanya itu apa yang dibuang? Enggak. Mobil kemudian turun terus melihat segala macam sampai jatuh duduk ke bawah, terus ada orang pakai bawa burger. Apa rasanya? Maksudnya shock, maksudnya kok dikepung kayak gini gitu? Iya, karena saya kan di situ masih belum yakin kalau itu adalah pihak kepolisian. Jadi saya masih tetap ingin membela diri gitu. Ada kabar diseret-seret itu benar nggak? Aceh, alhamdulillah nggak bisa. Jadi mungkin karena saya mempertahankan diri ya, takutnya ya bukan polisi itu aja sih ya saya khawatir. Ternyata begitu saya nyampe sini ada tulisan Polsek Tambora, saya bangun tenang. Alhamdulillah benar ini polisi. Saya tadi berpikir, wah saya mau dibawa kemana nih? Wah udah berpikir, wah kayaknya saya bakal dibunuh gitu kan. Soalnya ya karena bapak polisinya nggak pakai seragam, pakai baju preman gitu, itu yang bikin saya akhirnya agak sedikit curiga gitu. Terus kalau tadi dibilang sejak penyidik tadi dia itu memang tidak berpakaian polisi atau? Iya, karena dalam proses penyelidikan kan harus berpakaian sipil, undercover. Bang Pol, maksudnya Abang nggak tahu itu, nggak tahu barang buktinya itu adalah narkotika itu, atau nggak tahu karena nggak lihat itu dibuang? Nggak tahu dia itu terindikasi narkoba. Jadi saya nggak fokus dia buang apa, dia terlibat atau. Saya baru tahu dia terlibat itu pas di sini. Gitu, seperti itu. Yang sempat dipertemukan waktu pas ketahuan dia narkoba, waktu itu sempat dipertemukan dengan S. Kenal S di mana? Itu melamar kerja atau dikenalin oleh siapa? Di mana? Dikenalin dengan siapa? Atau dia melamar? Oh iya, dia ngelamar kerja 1 tahun yang lalu. Dan kerjanya bagus, makanya saya tidak nyangka kalau dia terindikasi narkoba. Jadi selama setahun ini nggak ada kecurigaan? Tidak ada, orangnya karena baik banget. Makanya di sini saya harus
harus hati-hati sekarang memilih teman, ya, memilih calon pekerja harus benar-benar selektif gitu, karena yang saya pikir baik ya ternyata seperti ini gitu. Ini mungkin menjadi pelajaran buat saya. Itu sudah ketemu tes mungkin di dalam yang apa? Sudah cukup teman-teman ya, terima kasih banyak. Tidak ada. Cukup ya? Terima kasih. Ini udah bebas ya Bang? Udah bebas dari sini? Kemudian konferensi pers dari Saiful Jamil terkait dengan viralnya penangkapan dirinya pada hari kemarin, hari Jumat, di kawasan Jelambar, Jakarta Barat. Ikuti terus perkembangannya di Pedangdut Saiful Jamil dikabarkan akan segera bebas usai ditahan sejak Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2024, di kantor polisi. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa Saiful Jamil dan asistennya ditangkap beberapa waktu lalu di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Keduanya diamankan atas dugaan penyalahgunaan narkoba dan harus menjalani tes urin. Dilansir dari Kompas.com, hasil tes urin Saiful dan asistennya ternyata menunjukkan hasil yang berbeda. Sang asisten terbukti positif sedangkan Saiful negatif narkoba. Posisi Saiful ini barusan kita cek urin negatif ya, ucap Doni Agung, Kapolsek Tambora. Kendati negatif narkoba, Saiful ikut diamankan lantaran sedang bersama dengan orang yang sedang dalam pengamanan polisi yakni sang asisten sendiri. Kebetulan kita tadi pengamanan seseorang, ternyata di dalamnya ada Saiful Jamil. Jadi kita masih dalami apakah SJ itu ada keterlibatan atau tidak, ujar Doni. Kendati demikian, Saiful dikabarkan akan bebas usai hasil tes rambutnya keluar. Namun melansir dari Tribun Seleb, hingga kini Saiful masih berada di Polsek Tambora. Pembebasannya tertunda lantaran hasil tes rambut yang dikatakan akan keluar pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024, belum keluar. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Badan Ksatria Nusantara atau BKN yakni Muhammad Rofi Mukhlis atau Gus Rofi. Harusnya hari ini keluar, ternyata tertunda besok, Senin, pagi, ujarnya. Dalam kesempatan yang lain, Gus Rofi juga berniat agar Saiful Jamil mendapatkan apresiasi dari pihak kepolisian. Kebetulan saya Ketua Umum BKN, banyak masukan dari teman-teman Kiai, Ustaz, Saiful ini harus dipulihkan nama baiknya, paparnya. Alasan kuat yang melatar belakangi Gus Rofi itu adalah karena menilai potensi yang dimiliki Saiful untuk ikut memberikan sosialisasi atau contoh kepada masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba. Sebagai bentuk caranya apa salahnya sih kalau Bang Saiful ini punya potensi, dikenal, tentang perilaku, bersihnya Saiful Jamil ini jadi momen yang pas untuk diberikan apresiasi. Lebih pas kalau dia diusulkan jadi duta narkoba, karena dia pernah mengalami kejadian ketika orang yang di sampingnya melakukan tindak kejahatan, memakai atau dan lainnya, sambungnya. Gus Rofi menilai sosok Saiful Jamil sangat layak untuk mendapatkan apresiasi tersebut. Bang Ipul sudah menunjukkan itu, jadi dia layak kalau dapat reward, hadiah, dari polisi untuk membantu mensosialisasikan gerakan bahayanya narkoba, tambahnya. Namun keputusan diusulkannya Saiful menjadi duta anti narkoba tetap ada di tangan polisi. Apresiasi, terima kasih, walaupun dalam proses penegakan hukum berkaitan narkoba kemarin ada sedikit masalah, tapi alhamdulillah sudah clear ya Bang Raja ya. Nah saya didampingi Bang Raja, beliau ini memang lawyer kebanggaan kita dari BKN. Kebetulan saya sebagai ketua umum, memang apa ya, BKN hadir itu untuk ketika ada persoalan-persoalan, misalnya ada orang yang tidak mampu, butuh bantuan hukum. Nah, Bang Raja ini yang memang kita minta untuk melakukan pendampingan tidak hanya kepada teman-teman artis ya. Siapapun yang membutuhkan bantuan hukum kepada BKN, kami pasti akan membantu. Urusan apapun, selama yang bersangkutan itu menyampaikan dengan yang benar, katakan benar, yang salah, katakan salah. Bang Raja, ini infonya katanya ada yang bilang maghrib, ada yang bilang jam 8 malam. Ini yang benar infonya keluar jam berapa, Bang? Harapan seperti itu. Jadi kita bersilaturahim, kita kan atas doa bersama, semoga di hari ini ya,
Toh kalau jam ini pun selalu ada seperti itu. Oh, jadi belum bisa dipastikan Bang jam keluar ya? Kita berusaha dong, harus dipastikan seperti itu. Kira-kira jam berapa Bang? Kan Abang udah datang nih, kira-kira jam berapa? Oh iya, kita tanya dulu dong misalnya administrasinya ya kan, ya. Berarti yang menghambat untuk lama yang bikin lama. Ya kan masih ada tes rambut ya. Kemarin Kapolres disampaikan kan bahwa ada satu kan untuk rambut. Ya, seperti itu. Tapi kemarin Bang Soleh bilang katanya tes rambutnya udah keluar dan hasilnya negatif. Kapolres kemarin sampaikan kok, semuanya benar tuh. Dan itu kan siang. Nah, sorenya Bang Minggu disampaikan hari Minggu. Hari ini Minggu loh. Ya kan gitu. Akan disampaikan hari ini dari hasil tes rambut itu. Iya, siap. Oke. Oke Bang, terus Bang masuk Bang. Oke. Ada Gimana Gus perkembangannya hari ini? ya, alhamdulillah. Sebelum saya bicara panjang lebar, saya ingin mana videonya. Saya barusan ketemu sama Bang Saiful Jamil. Alhamdulillah keadaannya sehat dan insya Allah hari ini beliau akan keluar bersama saya, pengacara dan keluarganya. Nah ini sebagai bentuk mana ini videonya mana? Bisa kita datang aja Bang? dan Gus. Bang yang panjang Bang. Boleh naik. Mana? Ya, tengahin aja Bang. Agak bawah dikit. Bawah dan atas. Ngapain tinggi sih? Ujian seperti ini gimana Pak? Ya, saya jadi tahu ya. Nanti kirim aja videonya. Iya, nanti videonya pasti saya kirim. Setelah ini saya akan masuk lagi. Ya udah. Udah sih dulu ya. Udah ya. Oke. Nah, sudah. Jadi teman-teman, silaturahmi dan ingin mengklarifikasi apa yang terjadi sebenarnya langsung dengan Bang Saiful Jamil, termasuk yang dikhawatirkan netizen tentang proses kemarin, dan alhamdulillah clear semua. Kami juga tadi ketemu Pak Kapolsek, ternyata Kapolseknya Masya Allah, akhlaknya, santrinya istimewa deh. Dan saya bersyukur kepada Allah melalui sahabat saya, Bang Saiful Jamil, saya dipertemukan oleh orang-orang yang sangat baik, termasuk Pak Kapolsek. Nah tadi Bang Saiful juga saya tanya, kamu di sini perlakuan teman-teman polisi bagaimana, seperti apa? Aduh, perlakuannya luar biasa, termasuk sholat, makan, istirahatnya, dan lain-lain. Jadi hikmahnya dari masalah ini, saya juga nyampaikan kepada Pak Wakapolda Metro, ini momentum yang sangat bagus. Saya sampaikan juga kepada Pak Kapolsek, saya sampaikan ke Pak Kapolri juga. Untuk memberantas narkoba memang harus menggandeng tokoh, selain tokoh agama juga artis-artis. Nah, Saudara Saiful Jamil kan sudah dinyatakan clear nih, bersih nih. Walaupun kemarin itu dia lagi apes. Nah, sebagai bentuk reward kepada orang baik, artis baik, saya mengusulkan untuk menjadi duta anti narkoba. Itu. Ada teman-teman untuk menanyakan lebih lanjut, setelah ini kami masuk dulu karena nanti ada berkas-berkas yang ditandatangani ya. Silakan Bang Raja untuk menyampaikan, karena beliau yang kami tunjuk untuk mendampingi Bang Saiful. Saya sampaikan, semuanya bersabar, doa dari semuanya, semoga di hari ini ya, administrasi yang tes untuk rambut, semoga di hari ini, di hari Minggu keluar. Setelah itu administrasi berapa jam, ya semoga nanti kita akan mengantarkan ke rumah keluarganya. Seperti itu saja. Terima kasih. Oke. Bang Gusbah, kalau boleh tahu kondisi dari psikis dari Bang Ipul sendiri gimana Bang? Kan karena sebelumnya kan sempat ada tindakan iya. Kondisinya tadi di video, nanti saya kirim nih potongan wajahnya, bajunya, cara ngomongnya, semuanya normal, nggak ada yang konslet, dan dia sangat baik ya, karena mungkin ini cara Allah
dengan menguji ini ketemu orang-orang baik, termasuk ketemu Pak Kapolsek Tambora itu, Pak Doni ya, iya istimewa beliau. Gitu. Pak, Baik. mengenai yang duta tadi anti narkoba itu sebenarnya serius diajukan dan gimana tanggapan Oh iya, dari? saya kan Ketua Umum BKN, yaitu Barisan Kesatria Nusantara. Kami akan bersurat secara resmi. Perkara nanti Bang Ipul itu diterima oleh Pak Kapolri, terutama Dir Tipit Narkoba Brigjen Mukti, Pak Wakapolda, itu urusan beliau. Sebagai masyarakat, kami menilai bahwa Bang Ipul ini kan lagi apes nih, tapi diselamatkan sama Allah karena Allah menunjukkan bahwa orang yang di dekatnya dia memakai narkoba itu. Saya sangat serius dalam urusan ini karena narkoba nggak bisa diserahkan kepada polisi saja, nggak bisa. Jadi harus ada kerjasama masyarakat, artis, tokoh agama untuk bersama-sama memerangi tersebut gitu. Ya. Oke, udah Ya. Mas. Ya. Bang, sorry bang. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolres Jakarta Barat, Bapak Kapolsek Tambora, juga seluruh jajarannya, yang saya hormati juga pengacara saya, Bang Raja, keluarga saya, dan juga teman-teman wartawan. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, hari ini saya ingin memberikan sebuah dukungan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk tetap selalu memberantas yang namanya narkoba. Dan saya sangat bangga dengan Polres Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora sangat begitu sigap dalam memberantas narkoba, walaupun saya tidak terlibat di dalamnya. Kali tidak saya ada pengalaman bahwa begitu sikapnya mereka, ya, apabila ada orang yang terindikasi dengan narkoba seperti itu. Justru dengan kejadian seperti ini, saya bersyukur ternyata orang di dekat saya ada terindikasi narkoba. Tadinya saya nggak tahu, jadi saya sangat berterima kasih sekali pada Polres Barat dan juga Polsek Tambora. Terima kasih banyak. Jadi saya juga sempat nggak percaya kalau ternyata asisten pribadi saya dia salah satu pemakai narkoba. Dan alhamdulillah, atas izin Allah, saya dari mulai kecil sampai usia saya sekarang tidak pernah yang namanya menyentuh narkoba. Sedikit pun, saat apapun tidak pernah di dalam tubuh saya. Dan saya akan siap mendukung Kepolisian Republik Indonesia untuk memberantas narkoba yang ada di Indonesia. Itu seperti itu. Bang Ipul mau nanya, kan saat kejadian angkutan bersama supir ya. Nah pada saat itu mungkin bisa diceritain kenapa Bang Ipul tetap melaju di jalan? Baik, ya jadi gini, itu pertanyaan sangat bagus karena terus terang saya merasa tidak punya salah, saya merasa tidak punya dosa. Tiba-tiba ada motor sebelah kiri nyuruh saya berhenti, tapi dengan cara yang tidak baik gitu ya. Jadi saya otomatis refleksi sebenarnya gitu. Akhirnya saya tiba-tiba berpikir, walaupun memang sempat yang memberhentikan saya itu sudah menjelaskan polisi, tapi saya tidak begitu percaya gitu. Ada narkoba, nggak ada apa gitu. Jadi saya takut. Nah, saya di situ justru cari perlindungan, mau cari kantor polisi karena yang ngegedor saya ngaku polisi. Di situ saya makanya saya cerit, saya bilang, akhirnya saya berpikiran negatif. Saya mohon maaf banget kepada tim dari Polsek Tambora yang saya tiba-tiba udah berpikir negatif. Saya pikir begal, makanya saya teriak-teriak, begal, tolong ini saya Saiful Jamil, sampai teriak begitu, meyakinkan masyarakat bahwa saya benar dalam keadaan lagi lagi minta tolong gitu. Itu aja sih mungkin salah satu alasan saya kenapa saya terus melaju, karena saya lagi mau cari kantor polisi.
Saking takutnya, padahal saya ingat gitu bahwa di ujung jalan tuh ada Polres yang begitu bagus, ada masjidnya, tapi begitu kondisi pada saat itu saya ngeblank gitu. Jadi saya cari pelindungan seperti itu. Pada saat Bang Ipul terus melaju nih, Bang Ipul sempat nanya ke si asisten atau si S ini nggak, kenapa ini gitu. Terus si S, apa jawaban dari si S ini? Nggak ada, karena saya tidak ada curiga kepada asisten saya. Makanya saya sempat curiganya kok asisten saya ini lama banget gitu kan. Jadi kronologinya begini teman-teman ya. Saya ini kan boleh izin Kapolres di tentang kronologi gini. Saya ini mau meeting tadinya sore sama manajemen artis saya, ada abang saya Bang Sam, Mary Hana, ada Citra, juga sama Bang Raja. Tiba-tiba asisten saya ini melihat waktu begitu luang, dia bilang, "Bang, gimana sebelum kita ke tempat meeting, ke tempat ibu saya dulu," dia bilang begitu. Ini kan ada perlengkapan di rumah nih, ada panci, ada penggorengan nggak kepake, ada pada mubazir bekarat, ini buat ibu saya. Nah, ngedengar kata ibu kan saya merasa teranyuh kan, dan saya juga melihat asisten saya ini selama kerja sama saya ini tidak pernah mengecewakan. Dia benar-benar orang yang jujur, ya, orang yang tulus. Makanya saya nggak nyangka kalau dia terlibat narkoba gitu kan. Nah, tiba-tiba ya udah akhirnya nyampe depan gang rumahnya. Nah, dia selalu bilang kalau rumahnya tuh jauh, nggak bisa dijangkau dengan mobil, dia gangan kecil. Ya udah akhirnya saya dropin dia di situ, di tempat biasa saya dropin. Nah, saya tunggu di masjid itu, di masjid itu jam 2 siang. Jam 2 siang saya tungguin kok sampai jam 3, lama banget ini ngedrop panci penggorengan gitu. Tapi saya sama sekali nggak ada berpikir negatif kalau dia itu sedang melakukan hal-hal yang melanggar hukum gitu. Jadi setelah dia udah nyampe jam 3, saya ingat banget tuh, karena saya di situ saya wudhu cara sholat di daerah Jakarta Barat. Begitu perjalanan itu ada teman dari kepolisian yang terus saya stop, situ lah kejadian. Karena memang ada kantong plastik besar dan saya melihat, dan itu memang barang-barang saya seperti itu, kantong besar segini, dan dia dijemput sama temennya naik motor. Saya nggak tahu, pokoknya saya nggak lihat, begitu saya dropin dan saya langsung melaju. Nah, 1 jam dah, udah itu dia, udah 1 jam. Saya tunggu, udah saya nggak berpikiran negatif apa-apa, ya tiba-tiba ya saya disetopin, saya dulu apa ini disetop, terus saya berpikir wah ini kayaknya begal nih, gitu, seperti itu. Kan sempat ada adegan yang buang barang bukti ya Bang, itu abang sendiri tahu nggak Bang? Nggak tahu, saya nggak tahu karena saya di sebelah kiri. Pokoknya saya nggak tahu kalau si asisten saya ini terlibat narkoba, nggak tahu, itu aja sih. Tapi enggak Bang, pas si S ini buang barang itu nanya itu apa yang dibuang? Enggak. Mobil kemudian turun terus menjatuh ke dalam, saya jatuh duduk ke bawah, terus ada orang pakai bawa borgol. Apa rasanya? Maksudnya shock, maksudnya kok dikepung kayak gini gitu? Iya, karena saya kan di situ masih belum yakin kalau itu adalah pihak kepolisian, jadi saya masih tetap ingin membela diri gitu. Ada kabar diseret-seret itu benar nggak? Acik ya, alhamdulillah nggak ya. Jadi mungkin karena saya mempertahankan diri ya, takutnya ya bukan polisi, itu aja sih ya saya khawatir. Ternyata begitu saya nyampe sini ada tulisan Polsek Tambora, saya bangun tenang. Alhamdulillah benar ini polisi. Saya tadi berpikir wah saya mau dibawa kemana nih? Wah udah berpikir wah kayaknya saya bakal dibunuh gitu kan. Soalnya ya karena bapak polisinya nggak pakai seragam, pakai baju preman gitu, itu yang bikin saya akhirnya agak sedikit curiga gitu. Itu soal tadi dibilang tidak penyidik tadi itu memang tidak berpakaian polisi atau? Iya, karena dalam proses penyelidikan kan harus berpakaian sipil, harus undercover.